Di dalam tempat tertutup yang penuh lava dan bahaya, penjelajah peringkat es level 8150, Neki Haruka, tengah berlari. Statusnya berada di peringkat es saat ia menuju ke arah puluhan monster yang berkumpul di medan perang. Ia menghunus pedangnya dan menyerang monster-monster itu sekaligus, menewaskan beberapa dari mereka secara bersamaan dan melihat seekor naga besar muncul di kejauhan. Pada saat itu, ia berteriak meminta dukungan, dan seorang gadis setuju untuk menangani hal itu. Gadis itu meluncurkan serangan ular air ke arah lawan, menyebabkan kehancuran yang lebih besar. Namiki berterima kasih padanya dan ia menjawab bahwa itu tugas yang mudah. Sebuah notifikasi memperingatkan adanya monster tingkat lanjut yang mendekat dari langit ke arah kiri dan ia segera bertahan lalu membunuhnya. Hal yang sama terjadi dari sisi lainnya. Namiki terus membunuhi monster saat notifikasi tentang mereka bermunculan. Tiba-tiba, seseorang berteriak bahwa dia lamban. Orang lain muncul untuk melindungi Namiki dari serangan. Wanita pendekar pedang itu menyuruhnya menyerahkan monster itu padanya agar Namiki bisa terus maju. Ia setuju dan menyerahkan segalanya sebelum lanjut berlari. Saat menoleh, Neki teringat bahwa ia mengagumi wanita itu dan menjadi seorang penjelajah. Dunia tempat tinggalnya sekarang adalah Jalan Dumeon. Sejak ia cukup dewasa untuk mengerti, ada banyak orang dewasa di sekitarnya yang dikenal sebagai penjelajah. Kota itu didukung setiap hari oleh para penjelajah ini. Para penjelajah menghadapi monster ganas dan jebakan yang dipasang di jalur mereka. Sambil menjelajahi Dumeon, mereka berkumpul bersama. Para penjelajah menerima permintaan langsung dari asosiasi penjelajah. Menundukkan monster di dalam Dumeon memungkinkan orang untuk mengumpulkan dan menukar barang yang didapat. Membuat peta untuk Dumeon juga diizinkan, serta melakukan perjalanan panjang dan semakin dekat dengan lebih banyak pencapaian di dunia ini. Mereka mendedikasikan diri siang dan malam untuk menaklukkan Dumeon. Jika peringkat penjelajah yang disertifikasi oleh asosiasi meningkat, mendapatkan ketenaran dan kekayaan bukanlah sekadar mimpi. Dan begitulah, kita memasuki cerita di dalam Dumeon di lantai pertama. Saat itu, Mamiki hanyalah seorang penjelajah pemula. Untuk meningkatkan peringkat penjelajah, perlu menunjukkan kontribusi besar. Yang terpenting, status tinggi juga dibutuhkan. Mengalahkan monster akan memungkinkan dia untuk naik level. Pada saat itu, Mamiki berada di level 100 dan merupakan penjelajah peringkat D. Status ditingkatkan melalui penggunaan skill dan sihir juga. Jika ia bekerja keras untuk mengumpulkan pencapaian, ia akhirnya akan berhasil. Peringkat penjelajahnya akan semakin meningkat, atau begitulah yang diharapkan Neki di awal. Secara umum, statusnya berada di peringkat D, dan ia fokus pada elemen air. Pada saat itu, Namiki merasa bahwa ia sedang meratapi nasib dan tidak boleh membuang waktu. Ia memutuskan untuk bergerak maju melanjutkan pekerjaannya dan menggunakan skill spesialnya yang disebut kalibrasi dan pengukuran. Ini memungkinkan dia untuk memindai dalam radius 30 meter. Geologinya normal dan struktur di sekitarnya memadai. Kandungan kekuatan sihir memiliki jangkauan menengah. Nikki menyadari bahwa beberapa bagian tampak rapuh secara tidak wajar. Dengan skala ini, ia pikir ia bisa menangani semuanya sendiri, melucuti jebakan, atau memperbaiki tanah di level bawah. Bagi penjelajah peringkat tinggi, itu hanya tugas sederhana yang bahkan tidak perlu mereka pusingkan. Namun bahkan dalam pekerjaan seperti ini, di mana penjelajah lain memandang Namiki dan menertawakannya, ia yakin ia bisa membantu seseorang. Di daerah kumuh Jalan Dumeon, sang protagonis ingat berjalan sambil menangis saat masih kecil, bertanya apakah semuanya benar-benar baik-baik saja. Ia tidak mengerti karena membantu seseorang seperti dia yang berasal dari daerah kumuh tidak memberikan keuntungan apapun. Gadis itu menoleh dan berkata itu tidak benar. Jika dia ingin membantu seseorang sebagai balasannya, maka dia akan memahami betapa indahnya pemandangan dari tindakan baik ini. Neki termotivasi oleh Himari. Jika bukan karena dia tidak akan pernah sampai sejauh ini, dan ia bertanya-tanya apakah dia akan mengenalinya seperti sekarang. Sambil merenungkan masa lalunya, seorang anak laki-laki ditemani oleh dua gadis lain mendekati Neki sambil tertawa. Dia tertawa karena Neki adalah yang pertama mencapai level 100. Dia pasti benar-benar semacam orang pilihan, dan para gadis berkomentar tentang dia sebagai anak laki-laki dari rumor tersebut. Shinji setuju dengan pertanyaan itu dan membiarkan mereka memeriksa menggunakan penilaian mereka, mengungkapkan bahwa Namiki memang berada di level 100. Sementara itu, Yukura Shinji berada di level 45, tetapi dia masih seorang penjelajah peringkat tinggi. Gadis itu tertawa saat melihat dia benar-benar level 100, tapi pada akhirnya, dia benar-benar lemah. Bahkan seseorang peringkat
peringkat B seperti dirinya bisa mengalahkannya. Namiki hanya terdiam sebelum mengatakan bahwa jika Shinji benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat sekutunya meremehkan orang lain, mungkin itu bahkan bisa disebut pasukan penundukan Orochi. Kerusakannya akan meningkat pesat. Provokasi itu membuat Shinji kesal. Ia menggunakan skill hukuman cengkeramannya untuk menekan tubuh Nekike. Tanah. Dia menjawab bahwa meskipun mereka adalah teman masa kecil, Neki tetaplah seorang pecundang sejati yang mengira dia bahkan bisa memberi nasihat. Status dan skill uniknya benar-benar sampah. Neki hanyalah orang bodoh peringkat D yang lemah yang mengira dirinya penting karena memiliki level yang lebih tinggi. Karena itu, Shinji ingin dia berhenti bersikap akrab karena itu selalu membuatnya marah. Sekarang, mereka punya bukti nyata bahwa orang level 100 itu hanya untuk pamer dan sebenarnya tidak punya kekuatan apapun. Biasanya, ketika seseorang mencapai level 100, diharapkan mereka tidak hanya ahli, tetapi juga menggunakan sihir dan skill peringkat tinggi. Namun dalam kasusnya, itu berhenti saat dia mencapai tahap menengah sementara dia naik level dengan mudah dibandingkan penjelajah lainnya. Sayangnya, statusnya seperti serangan, pertahanan, dan semua yang lainnya telah terhenti di tempatnya sejak dia mencapai level 30. Bahkan sekarang, Neki terjebak di level 100. Tapi dia tidak mengerti mengapa atau bahkan bagaimana cara memperbaikinya. Dia berharap bisa berdiri berdampingan dengan gadis yang dia kagumi dan yang membuatnya menjadi penjelajah. Itulah alasan dia menjadi penjelajah. Lalu Miki bertanya-tanya apa gunanya naik level jika itu tidak membuatnya lebih kuat. Bahkan jika ada perbedaan pada setiap individu, ini sudah keterlaluan. Apa yang dia lalui sekarang agak terlalu berlebihan. Menghadapi pemandangan ini, Shinji hanya bisa menertawakan upayanya yang menyedihkan. Dulu dia sangat bergantung pada harapan itu dan sekarang merasa lega sampai berpikir dia adalah sesuatu yang hebat. Shinji bertanya apa yang akan dikatakan orang yang dikagumi Neki saat melihatnya dalam keadaan sedih dan rapuh seperti itu. Dia seharusnya tidak menyadarinya karena Himawari bahkan tidak peduli padanya dan entah kenapa itu benar-benar membuatnya marah. Sambil menahan Nikki, Shinji mendekat dan menyambar tas yang dibawa Namiki. Sang protagonis menyuruhnya untuk mengembalikannya, tetapi Shinji tahu persis apa itu karena itu adalah hadiah yang diterima Namiki dari seseorang yang dia kagumi. Shinji bertanya apakah dia benar-benar berniat menyimpannya, sebuah jimat keberuntungan yang diberikan oleh seseorang yang khawatir tentang betapa lemahnya dia. Kemudian dia menyadari bahwa jimat itu tampaknya telah diperbaiki bahkan setelah robek. Dia bisa melihat bahwa Namiki sangat menghargainya. Namun meski begitu, Shinji hanya merobeknya dan bahkan memasukkannya ke mulutnya karena dia tidak akan membutuhkannya lagi. Karena itu sama sekali tidak berguna. Setelah meludahkannya, Shinji bahkan menginjaknya yang membuat Namiki lebih marah dari sebelumnya. Tapi Shinji terus menahannya dengan skill gravitasinya. Shinji tertawa karena Namiki tidak perlu sampai semarah itu. Dia bekerja sangat keras karena ingin orang yang dia kagumi mengakuinya, tapi dia tetaplah sangat menyedihkan. Neki belum menjadi sedikit pun lebih kuat sejak saat itu dan masih merupakan rasa malu yang besar. Mungkin sudah waktunya baginya untuk menyerah sekali dan untuk selamanya lalu mati saja. Neki meronta dengan lengannya dan mengulurkan tangannya ke arah Shinji untuk membuatnya berhenti bergerak. Shinji menertawakan usahanya untuk melawan dan bertanya apakah dia tahu bahwa jika kematian terjadi di dalam Dumeon, penyebab kematian akan diselidiki sesuai dengan peraturan. Maka dari itu, asosiasi penjelajah akan terus melakukan tugasnya dan mayatnya bahkan tidak akan dicari setelahnya. Begitulah cara kerja segala sesuatunya di dunia ini. Dia bisa dilaporkan begitu saja sebagai seseorang yang menghalangi untuk melindungi Shinji dari monster sebelum mati. Dan sebagai kenangan akan hal itu, Shinji, teman masa kecilnya yang tersayang, akan mengambil tasnya kembali dan juga jimatnya. Mungkin sesuatu seperti itu. Dia secara pribadi berniat memberikan tas itu kepada orang yang dikagumi Neki dan bertanya-tanya wajah seperti apa yang akan dibuat Himo saat dia tahu apa yang terjadi pada orang yang dia bantu. Meskipun dia pasti akan sedih, Shinji akan mengambil kesempatan untuk memeluk dan menghiburnya setelah mengetahui kematiannya. Dan dia bahkan akan memberitahu Himari bahwa dia ada di sana bersamanya sehingga dia tidak perlu menangisi kematian itu. Dan dia akan menghiburnya. Namiki menyuruhnya untuk berhenti memprovokasi seperti itu, tetapi Shinji terus menggunakan hukuman gravitasi tinggi untuk terus menahannya. Tidak hanya itu, ia juga membantingnya keras ke tanah menggunakan kekuatannya dan bertanya apa pendapat Namiki tentang sihir level tertingginya. Itu luar biasa kuat. Itu akan membuat Neki berubah menjadi sekadar potongan kertas tanpa cara untuk pulih. Dan dia terus menggunakan hukuman gravitasi tinggi berulang kali. Tubuh Neki terus terluka dan semakin banyak berdarah hingga gadis-gadis di sekitarnya mulai khawatir tanah akan retak terbuka. Tapi Shinji tertawa karena dia benar-benar agak rapuh sehingga dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Neki. Dalam keadaan seperti itu, Shinji mengucapkan selamat tinggal sambil berkata bahwa ia akan merawatnya dengan baik
menanti dan Neki berteriak marah agar dia berhenti. Tapi Shinji hanya mengucapkan selamat tinggal lagi tanpa rasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya sementara Namiki ditinggalkan mengutuk kelemahannya sendiri. Kemudian tanah pecah berkat kekuatan Shinji dan sang protagonis jatuh terperosok dari ketinggian yang luar biasa. Pada tingkat ini, Hawari benar-benar akan berakhir tinggal di sisi Shinji. Neki ingin memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, tetapi pada titik ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ingin menjadi jauh lebih kuat tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat itulah skill analisis diaktifkan oleh sistem, dan sistem menghitung dampak akhir dalam waktu 20 detik. Tidak ada cara untuk menghindari kematian dari jatuh yang akan segera terjadi, karena Neki memprediksi kemungkinan kematian itu jelas 100%. Oleh karena itu, mustahil untuk bertahan dari jatuh tersebut. Neki bertanya-tanya mengapa skillnya yang sama sekali tidak berguna tiba-tiba aktif. Dahulu kala, ia mencoba memperkecil celah kekuatan antara dirinya dan Himari. Tapi sekarang skill ini muncul dan hanya itu yang ia dapatkan setelah segalanya. Sebuah skill yang khusus hanya untuk analisis sama sekali tidak berguna dalam pertempuran. Sekarang Miki tahu dia tidak punya nilai sampai-sampai dia merasa frustrasi karena orang lain selalu melemparkan hal itu ke wajahnya. Sistem mengirim lebih banyak pesan dari sebelumnya, mengonfirmasi kematiannya dan menganalisis berkali-kali hingga skill uniknya berevolusi. Ada hitungan kematian unik dan statusnya mulai diatur ulang, memberikan 1 juta poin pengalaman bonus dan Neki akhirnya naik level lagi. Saat Neki bangun, ia bangkit dengan teriakan kaget lalu mendesah saat menyadari ia masih hidup meskipun jatuh dari ketinggian yang luar biasa. Ia terkejut saat melihat dari mana ia terjatuh. Normalnya, ia seharusnya sudah mati, tapi di sanalah ia berada dan ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Neki yakin bahwa sebelum ia mati, Shinji lah yang menyebabkan segalanya dan itu hanya memicu amarahnya. Ia terbiasa diejek sampai titik ini, tapi ini sudah keterlaluan. Saat itulah Neki menoleh ke samping dan menemukan jimat keberuntungannya. Itu benar. Sekarang, ia harus bergegas menemui Himawari dan juga Shinji sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Tapi dalam keadaan sekarang, ia tidak akan bisa mengalahkannya. Neki melihat sekeliling, menyadari ia berada di tempat lain. Ia tidak boleh bersikap pesimis sekarang. Pertama, ia perlu mencari tahu cara melarikan diri dari sana. Sekarang setelah dipikir-pikir, situasi saat ini terasa aneh. Neki tidak merasakan sakit apapun dan bahkan tidak ada bekas luka atau cedera di tubuhnya. Jadi, ia berbalik untuk memeriksa statusnya. Statusnya sebenarnya telah berlipat ganda dibandingkan sebelum ia mati. Tidak ada tanda-tanda rasa sakit atau apapun. Seperti itu. Kemudian, ia tersentak saat melihat levelnya telah naik menjadi 101. Ia tidak pernah menyangka bisa melampaui level ini. Sepertinya 100 bukanlah batasnya. Meski begitu, itu hanya membuat Neki bertanya-tanya apakah itu benar-benar statusnya. Mungkin ia entah bagaimana dikutuk. Sambil mempertimbangkan ide itu, ia tidak menyadari ada monster yang bersembunyi dan datang menyerangnya dari belakang. Neki menghindar ke samping tepat waktu, menyambar pedangnya, dan menebasnya. Tapi sekarang setelah ia melihat lebih saksama, jelas bahwa itu bukan sekadar monster peringkat rendah biasa. Tubuhnya terasa ringan secara aneh, dan pedangnya terasa seperti bagian dari tubuhnya karena suatu alasan saat ia bergerak. Sekarang, Miki bertanya-tanya rasa sakit tiba-tiba apa yang ia rasakan dan mempertanyakan apakah ia melukai dirinya sendiri di suatu tempat. Tiba-tiba, sang protagonis melompat ketakutan saat sebuah suara terdengar di telinganya. Itu terdengar seperti raungan anjing, dan ia bertanya-tanya lantai macam apa ini. Disinilah ia berakhir setelah jatuh. Jika ini lantai kedua, maka akan ada kobalt. Jika ini lantai ketiga, raungan itu milik serigala bayangan. Namun tidak butuh waktu lama bagi Namiki untuk dikejutkan saat mendengar ledakan di belakangnya. Saat ia berbalik, ia menemukan sesuatu yang tentu saja tidak ia duga. Itu adalah binatang raksasa berkepala 2 yang menyemburkan api. Itu adalah seekor Ortrus. Neki tahu itu cukup berbahaya untuk menyebabkan kematian bahkan di antara petualang peringkat B. Neki akhirnya terdesak ke jalan buntu dan ia menyadari bahwa Shinji telah membuatnya jatuh ke tempat yang sangat tinggi ini. Pasti itu perbuatan teman masa kecilnya. Tapi ada satu hal berharga yang harus dilindungi Neki. Ia tidak pernah bisa memaafkan siapapun yang mencoba menipu atau menyakitinya. Ia tidak bisa membiarkan mereka begitu saja seperti ini. Itulah sebabnya ia akan bertahan hidup dan keluar dari sana dengan cepat untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Saat monster itu bersiap untuk menyerang, Nimiki mengaktifkan skill penguatan fisiknya dan itu langsung aktif. Ia kemudian mulai melakukan penguatan fisiknya yang memberinya resistensi terhadap api, air, angin, cahaya, kegelapan, dan petir sebagai atribut. Nimiki merasa jika status itu benar-benar miliknya dan nyata, mungkin ia akan bisa bertarung dengan benar kali ini. Kemudian ia
menerjang lawannya untuk melawannya, sementara di saat yang sama, seorang gadis dengan sayap kelelawar berjalan dalam diam, persis seperti Himawari yang berbalik tanpa agak khawatir tentang Namiki. Dan sementara itu, ia mengaktifkan pembentengan tubuhnya lagi. Ini sangat mengurangi kerusakan dari atribut api. Sang protagonis telah mencapai level 101. Statusnya benar-benar telah berlipat ganda sejak saat itu. Jika bukan karena itu, maka api tersebut tidak akan bisa tertahan dengan skillnya sejauh ini. Nimiki menggunakan skill penilaiannya dan sistem mulai menghitung dengan pengatur waktu, dan Neiki bertanya-tanya kapan tepatnya ia telah mencapai level 100. Ia bertanya-tanya apakah itu karena usaha, keberanian, dan tekadnya. Tapi pasti ada lebih banyak faktor yang terlibat. Namun di atas segalanya, Namiki sekarang bisa menang melawan lawan yang lebih kuat atau setidaknya bertahan cukup lama, lebih dari siapapun yang lain. Ini semua karena Namiki selalu mengamati monster saat ia masih lemah. 20 detik berlalu, dan monster selalu memiliki beberapa pola perilaku dan beberapa kelemahan yang jelas. Hanya dengan mengamati, Namiki bisa memprediksi gerakan lawannya. Dan dalam kasus monster itu, kesabaran tidak akan membantunya. Namiki melihatnya menerjang ke arahnya untuk menyerang. Jadi, ia bersiap dan mengayunkan pedangnya ke arah monster itu, dan dalam 36 detik, semuanya selesai. Hitung mundur berakhir, dan Neiki bertanya-tanya apakah ia benar-benar melakukannya secepat itu. Meskipun itu monster yang sangat keras kepala, itu membuatnya mendesah waktu untuk menyerang dan menahan setiap gerakan. Meskipun Namiki hanya menggunakan skill pembentengan, ia sebenarnya menjadi lebih kuat dari yang diharapkan. Itu cukup berguna selama pertarungan seperti ini. Awalnya cukup sederhana, tapi kali ini segalanya berbeda dari biasanya. Kali ini, dengan statusnya yang berlipat ganda, Neiki bahkan tidak perlu menggunakan pembentengan tubuh untuk meningkatkan statusnya. Secara keseluruhan, jika bukan karena resistensi yang diciptakan kekuatannya, ia pasti sudah terbakar sampai mati. Lalu, tiba-tiba, Neiki melihat monster itu menerjangnya lagi dengan raungan yang keras dan ganas. Tampaknya monster itu tidak mati bahkan setelah serangan tadi. Neiki hampir saja tertelan, tetapi ia memanfaatkan jarak dekat dan menusuk monster itu melalui mulutnya untuk mengalahkannya. Sistem akhirnya mengonfirmasi bahwa target telah ditumbangkan dan level Neiki mulai meningkat karena itu. Jika ia ragu-ragu, ia pasti sudah mati, yang mana memang wajar dari monster mengerikan seperti Orthrus. Dengan demikian, ia juga memperoleh skill baru. Tapi tiba-tiba, sistem mulai mengalami gangguan, dan Neiki bertanya-tanya skill macam apa itu. Skill yang dimaksud adalah wawasan, yang memungkinkan dia untuk melihat sifat asli dari target yang ia tuju. Neiki bertanya-tanya apa sebenarnya ini. Tampaknya seperti jenis skill yang diperoleh penjelajah pemula di awal. Jika itu masalahnya, Neiki bertanya-tanya mengapa ia tidak memperolehnya lebih awal. Tapi setidaknya ia bisa mencoba menggunakannya sekarang, mengaktifkan skill wawasan. Jika bukan karena level Orthrus itu, sepertinya ia entah bagaimana berhasil melampaui dari titik itu. Shinji telah mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang akan mati, jadi kemungkinan besar dia memberitahu Hemari semua yang telah terjadi selama waktu ini. Sekarang Miki harus bergegas jika itu masalahnya, tetapi ia masih bisa merasakan rasa sakit aneh dari sebelumnya, dan ia bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Pada saat itu, penelitian sebelumnya membuahkan hasil dan ia menyadari bahwa keadaan sebenarnya semakin memburuk. Fakta bahwa Orthrus yang ia lawan hanyalah seekor remaja sungguh mengejutkan. Tapi jika itu masalahnya, maka pasti ia telah jatuh ke lantai 5. Jika Nimiki terus berlari ke hilir, ia mungkin akan menemukan area aman. Tapi itu tidak menghentikannya dari menghadapi monster di sepanjang jalan. Saat ia berbalik, ia merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakangnya. Dan ia bertanya-tanya apakah itu datang dari pintu masuk itu. Neiki menyadari ia benar-benar dalam masalah, ia akan berakhir tertangkap oleh monster itu pada tingkat ini. Tiba-tiba, saat ia menyadarinya, ia mendapati dirinya jatuh ke dalam jebakan. Neiki tidak percaya bahwa keadaan menjadi seperti ini. Ia menggunakan skill kalkulasinya untuk memeriksa situasi, dan sistem secara akurat memprediksi kedatangan setiap panak panah yang menuju ke arahnya. Dengan angka-angka itu, ia harus bergegas. Saat itulah sistem mulai memberikan peringatan bahwa seekor monster level tinggi sedang mendekat dengan cepat. Ia kemudian mulai meninjau dengan ramalan suci dan Nemiki bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah terjadi hingga begitu banyak peringatan muncul di saat yang bersamaan. Musuh sedang dianalisis dan berada pada jarak 120 meter. Itu adalah monster tipe binatang dengan atribut api. Level target dan semua detail sedang dikalkulasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk naik berikutnya adalah 1.500.000. Kalkulasi menyimpulkan bahwa lebih banyak pengalaman diperlukan. 3 menit lagi berlalu selama waktu ini. Poin penilaian dimulai dan Neiki bertanya-tanya apa semua ini secara tiba-tiba saat sejumlah besar informasi analitis menyerbu kepalanya sekaligus. Saat itulah ia menoleh tepat waktu untuk mendengar geraman dari monster lain yang muncul dengan ganas di belakangnya. Monster
itu melepaskan serangan api yang kuat dan memaksa Neki untuk melompat ke dalam air, dan ia berhasil pulih dengan sukses, mendapatkan lebih banyak poin karenanya. Ia sangat terkejut sampai menyadari bahwa hal seperti ini benar-benar bisa terjadi. Setelah menggunakan analisisnya, ia bisa melihat bahwa ini adalah seekor Ortrus dewasa. Seperti yang diharapkan, bentuk remaja tadi memiliki semacam kekuatan aneh, dan Nikki menghindar tepat waktu untuk menghindari tertelan oleh monster itu untuk kedua kalinya. Semakin ia menghindari setiap serangan, semakin banyak poin yang bisa ia kumpulkan karenanya. Tetapi ia tahu bahwa pada tingkat ini, ia pasti akan terbunuh. Keadaan sudah sulit sesaat yang lalu, dan Mickey memeriksa bahwa ia telah menerima poin. Analisis lainnya, ia bahkan tidak tahu apa poin penilaian itu. Dengan statusnya saat ini, jelas bahwa ia tidak bisa mengalahkan monster itu. Neki bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Dengan kecepatan ini, kau akan berakhir mati karena kelelahan, dan sistem mengatakan bahwa 3 menit telah berlalu. Poin penilaian berlipat ganda, berakhir dengan indera ilahi, dan dengan demikian beberapa poin lagi ditambahkan bersama dengan skill. Jumlah modifikasi membuat Neki terpaku hingga akhirnya poin akhir ditetapkan berdasarkan peringkat A. Mencerminkan pengalaman tempurnya, ia mendapatkan 1.500.000 poin berkat itu, dan Neki tiba-tiba naik level sebanyak 50 level. Neki tidak bisa memahami apapun karena poinnya tiba-tiba meningkat drastis. Ia bahkan belum mengalahkan Ortrus itu, dan poin pengalamannya tanpa error. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa ia pusingkan sekarang. Ia perlu menangani ini entah bagaimana. Tiba-tiba, sebuah tawa bergema, memperingatkan bahwa ini hanya terjadi karena ia membunuh anak dari monster itu. Dan Ibu Nam sangat marah dan menyerangnya tanpa henti. Neki bertanya-tanya dari mana suara itu tiba-tiba datang di dalam pikirannya. Itu adalah suara seorang wanita yang menyerbu pikirannya, mengatakan bahwa itu tetap sepenuhnya kesalahan Neki dan tidak bisa dihindari. Ia berbalik bertanya siapa sebenarnya wanita itu, dan gadis itu menyebutkan bahwa ia mengantuk, jadi Neki bisa melakukan yang terbaik sendirian. Sekarang, Nemiki bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita yang muncul entah dari mana ini dan bagaimana ia bisa mencampuri pikirannya. Meskipun ia bingung, ia memutuskan untuk tidak terlalu fokus pada hal-hal itu. Neki harus melakukan sesuatu terhadap situasi saat ini. Ia mengaktifkan kecepatan ilahinya. Poin penilaian sedang dikalkulasi dan Neki membeku. Bertanya-tanya apa yang sedang terjadi lagi di luar kendalinya ini. Saat ia menyadari lebih banyak poin ditambahkan, api yang ditembakkan itu berbahaya. Bahkan dengan pembentengan tubuh Namiki, ia mungkin tidak akan mampu menahan apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, pada levelnya saat ini, ia akan berakhir meleleh seketika jika terkena langsung oleh api tersebut. Jadi, ia memutuskan untuk merapalkan sihir airnya untuk menyerang lawan, menembakkan aliran air tanpa banyak usaha. Ia mengenai monster itu, dan sistem mengalkulasi lebih banyak tambahan poin. Saat Neki bertanya-tanya apakah sihir tingkat menengah selalu sekuat ini. Serangannya bahkan lebih kuat dan lebih baik dari yang diharapkan, dan di atas segalanya, sesuatu yang tampak seperti naga muncul dari lingkaran sihir. Ia benar-benar tidak bisa memahaminya, tapi untuk saat ini, ia memutuskan untuk menggunakannya saja untuk bertahan hidup dari apa yang ia lalui. Miki terus menggunakan sihir airnya melawan lawannya hingga akhirnya serangannya. Serangan itu menghantam monster tersebut tepat sasaran dan menembus tubuhnya. Itu adalah serangan kritikal, dan poin penilaiannya terus bertambah hingga monster itu tumbang ke tanah saat nyawanya melayang. Meski begitu, makhluk itu tampak masih bernapas seolah seharusnya ia belum mati. Ada vitalitas yang luar biasa dalam tubuh itu. Namun, Namiki memutuskan untuk melancarkan serangan pamungkas menggunakan pedangnya, dan targetnya akhirnya dinyatakan musnah. Ia menerima lebih banyak poin setelah setiap analisis yang dilakukan, hingga sampai pada perhitungan bahwa ia telah mencapai rang A. Pengalaman bertarungnya tercermin dan teroptimasi lebih jauh lagi. Hasilnya, ia menerima poin dalam jumlah masif, total mencapai 9 juta poin. Namiki naik 300 level berkat hal itu dan memperoleh sihir tingkat lanjut untuk keempat atributnya. Setelah pencapaian itu, kini Namiki bisa memahami bahwa skill appraisal, penilaian, yang dulu ia anggap tidak berguna, kini digunakan untuk menganalisis objek, bahkan waktu itu sendiri, hingga titik maksimal. Dan setelah berevolusi menjadi divine analysis, analisis ilahi, itu berarti sekarang ia bisa melakukan apapun. Poin pengalaman yang dibutuhkan untuk levelnya selalu dihitung. Hal itu juga sangat efisien. Metode-metode untuk memperolehnya dan poin penilaiannya semua berhasil diberikan berdasarkan perbedaan level antara dia dan musuh-musuhnya, serta tindakannya selama pertempuran. Poin pengalaman diperoleh dan dipengaruhi oleh segala hal yang bisa ia analisis. Hasilnya, skill tingkat dewa yang memungkinkan perolehan poin pengalaman dalam jumlah besar pun didapatkan. Jadi, jumlah pengalaman yang absurd ini dimaksudkan untuk bisa memperoleh sekitar 100 poin. Sungguh, bukan keberuntungan yang membuatnya mencapai level 100. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin ia pahami jika ia belum memperoleh Divine Appraisal. Namun berkat itu, ia bisa melampaui batasannya dan melangkah lebih jauh. Namiki kemudian bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
sebelumnya. Sekarang ia mungkin punya kesempatan untuk menghentikan Shinji dengan tangannya sendiri. Saat itulah ia berdiri dan menyadari bahwa ia harus bertarung lebih keras lagi untuk menaikkan levelnya setinggi mungkin. Itu masih belum cukup untuk melawan monster sekuat itu. Bertahan hidup di bawah sana membutuhkan kekuatan yang luar biasa, dan mengalahkan Shinji pun belum akan mungkin dilakukan saat ini. Namiki bertekad untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Untuk menjadi lebih kuat, ia teringat Himari dan menggenggam jimat keberuntungannya. Bagaimanapun, untuk saat ini, ia akan mencari cara untuk menggunakan skill penilaiannya dengan lebih baik di luar Dungeon. Ia juga berniat mengalahkan Shinji, dan gadis yang hanya mengawasi itu tersenyum ketika melihat anjing kecilnya dibunuh olehnya. Menggunakan kekuatannya untuk membunuh makhluk itu adalah sesuatu yang harus ia akui membutuhkan keberanian. Sepertinya Namiki benar-benar telah bangkit. Sementara itu, Himari sedang berada di rumah ketika ia mendengar berita di televisi. Berita itu mengatakan bahwa akan ada pengumuman langsung dari Asosiasi Penjelajah. Pagi itu, di lantai pertama Dungeon, penjelajah rang D, Namiki, telah dinyatakan meninggal dunia. Himari menjatuhkan cangkir kopinya seketika karena terkejut, tidak mampu mempercayai apa yang ia dengar langsung dari berita tersebut. Menurut apa yang ditemukan oleh Shinji Yukamura, tubuh Namiki rusak parah dan hanya tasnya yang berhasil ditemukan beserta barang-barang pribadinya. Himari berpikir seandainya saja ia menghentikan Namiki menjadi penjelajah, mungkin segalanya akan berakhir berbeda, dan ia bertanya-tanya apakah Namiki benar-benar telah meninggal. Ia menyeka air matanya tepat saat mendengar seseorang di pintunya. Saat mendekat, ia melihat bahwa itu adalah Shinji yang datang untuk menyapanya setelah sekian lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Himari menatapnya dan mempertanyakan apa sebenarnya yang ia inginkan. Dan ia menjawab bahwa ia tidak pernah menyangka akan melewati tempat itu, tapi ini adalah kesempatan yang bagus. Kemudian ia menunjukkan tas Namiki, mengatakan bahwa ia ingin memberikannya kepada Himari, dan Himari mengenali bahwa itu memang milik Namiki. Ia segera memutuskan untuk membuka pintu untuk memeriksanya, yang membuat senyum mengembang di wajah Shinji karena inilah saatnya menggerakkan rencana sesuai keinginannya. Himari membuka pintu dengan cepat untuk mengambil tas itu, dan Shinji tersenyum sebelum menggunakan skill gravitasinya untuk menariknya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu di belakangnya. Ia tertawa, bertanya apa masalahnya dan apakah Himari baik-baik saja. Sambil menertawakan Himari yang terhempas ke lantai, Himari bertanya apa sebenarnya yang sedang ia coba lakukan. Menyadari bahwa ia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan, Shinji mendekat, bertanya apakah dia baik-baik saja, dan Himari menepis tangannya, yang membuat Shinji terkekeh. Seperti yang diharapkan dari seorang penjelajah yang selamat dari lantai 12, ini adalah tekad yang melampaui wanita biasa. Himari mulai bangkit, bahkan di bawah tekanan kekuatan gravitasinya, dan Shinji bertanya apakah ia masih sangat terguncang oleh kematian Namiki. Mendengar itu, ia mulai yakin ada sesuatu yang salah dengan pria itu, dan Shinji menyadari sekali lagi bahwa Himari benar-benar kebal terhadap hipnosis yang membuatnya sulit bagi Shinji. Tapi meski begitu, Shinji tahu bahwa sekarang Himari adalah target yang mudah. Himari bertanya mengapa ia melakukan semua ini secara tiba-tiba, dan Shinji bertanya apakah dia tidak mengerti, sambil menginjak tas Namiki, mengatakan bahwa ia telah mengawasi teman masa kecilnya itu selama ini. Pria itu, yang sama sekali tidak kuat tapi sangat baik hati, selalu mengabaikan seseorang seperti dirinya. Dan Namiki mulai merasa lebih bahagia seiring berjalannya waktu, itulah sebabnya ia tidak bisa memaafkan Namiki sekarang atas hal-hal yang telah ia lakukan. Shinji tahu ia harus membuat Namiki menderita lebih dari sebelumnya agar ia jatuh ke dalam keputusasaan yang nyata. Tapi sekarang Namiki sudah tiada untuk selamanya dan Shinji tertawa karenanya, berkomentar betapa ia senang bisa menikmati kesedihan orang lain berkat ini. Himari, dengan air mata di matanya, mengakui bahwa Shinji benar-benar sampah yang sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya saat ini. Tapi Shinji hanya tersenyum dan menggunakan skill gravitasinya lagi untuk menekannya ke lantai. Menyebutnya sampah dan aneh sungguh sangat tidak sopan. Itu karena ia benar-benar normal. Sementara Himari adalah rang A yang berbakat dan pribadi yang cantik. Ada banyak orang yang mengaguminya, jadi ia tidak boleh mengecewakan orang-orang itu dengan menggunakan bahasa kasar. Namiki mungkin merasa cukup sedih sekarang di alam baka jika ia melihat hal-hal itu sekarang. Himari tidak bisa mengerti mengapa ia harus bertindak sejauh ini hanya karena seseorang seperti Namiki, dan Shinji menghela napas, lelah dengan seluruh cerita ini, dan memutuskan untuk menggunakan skill gravitasinya lebih banyak dari sebelumnya. Sementara itu, Namiki sedang menoleh ke belakang saat ia menemukan monster lain muncul, dan deteksinya gagal menemukan nama asli dari benda itu. Ia mendengar suara wanita itu lagi, mengatakan bahwa manusia selalu melakukan hal-hal itu dengan sangat terburu-buru, mencoba mengungkap segalanya tentang lawan mereka. Terakhir kali ia menderita karenanya, jadi ia akhirnya bersiap sebelumnya kali ini. Terakhir kali, Namiki bertanya
bertanya-tanya apakah monster yang ia hadapi seharusnya menghadapi penjelajah lain sebelum dirinya. Seekor naga elemen air yang bisa berbicara bahasa manusia dengan sesuatu yang baru, dan ia bahkan tidak bisa mendapatkan informasi yang cukup tentang hal itu. Ia menyebutkan bahwa ia hanya mencoba berkomunikasi dengan Namiki dan bertanya apa gunanya ia tetap diam bahkan selama momen ini. Percakapan satu arah tidak akan membantu apapun. Perlu menjadi kuat dan tenang, tapi pada saat yang sama bermartabat dan mengesankan. Meskipun demikian, Namiki menjawab bahwa sebenarnya rasanya dia adalah tipe yang selalu berbicara tanpa henti. Itu membuatnya bertanya apakah ia sedang mengejeknya dan Namiki ragu bahkan saat setuju dengan kata-katanya. Dan jadi ia merasa sejenak ia memahami posisinya. Sekarang ia kesal dan mendekat cukup dekat hingga ia bisa membunuhnya karena ia hanyalah manusia biasa. Wanita itu mengatakan bahwa hanya karena ia mengalahkan anjingnya tidak berarti ia bisa menjadi begitu sombong. Sekarang, Namiki memutuskan untuk menggunakan body fortification, penguatan tubuh, berpikir bahwa setidaknya ia harus terlihat kuat. Di sisi lain, ia seharusnya masih punya kesempatan untuk menang. Dan meski begitu, jika ia bisa memanfaatkan Divine Appraisal dengan baik di tempat seperti ini, ia seharusnya bisa menjadi lebih kuat dengan cepat. Itulah sebabnya ia tidak bisa ragu lagi. Ia harus keluar dari sana dengan cepat sebelum kembali ke tempat Shinji berada. Sekarang, Namiki bersiap untuk menyerang dan pertama-tama ia berpikir harus membuat titik buta menggunakan api dan kemudian memukul langsung dengan tebasan. Ia menggunakan sihir serangan api untuk mencoba mendaratkan serangan langsung sementara monster itu hanya menyaksikan pengumpulan kekuatannya. Sekarang Namiki menggunakan sihir yang disebut Frantic Dance of Flames, tarian api liar, sang Phoenix Agung di dalam Dumeon yang akan menyebabkan kekacauan. Meskipun mencoba menyerang, binatang itu menghindar dan tertawa karena bagaimanapun ini adalah wilayahnya dan ia lebih mengenalnya daripada siapapun. Alasan ia bisa mengalahkan anjing tadi adalah karena kekuatannya. Sebagai pembayaran, ia akan mengambil kendali atas sihirnya dan membatalkannya dengan mudah. Namiki menyadari terlambat bahwa ia belum pernah mendengar hal seperti ini. Kontrol sihir dan gadis itu tertawa, memperhatikan bahwa bahkan manusia seharusnya tidak tahu tentang hal itu. Sihir tingkat pemusnahan adalah sesuatu yang baru dan Namiki bertanya-tanya apakah ia bahkan bisa membaca pikirannya. Tapi tingkat pemusnahan berarti sihirnya adalah peringkat tertinggi yang pernah ia kenal. Dan ia menjawab bahwa secara teknis ada dua peringkat bahkan di atas tingkat lanjut. Ada juga kelas mitos yang berada di antara tertinggi dan pemusnahan. Bagaimanapun, untuk bisa membatalkan sihirnya, kelas sihir khusus sangat diperlukan. Namiki menyadari bahwa ia mengajarinya dengan hati-hati meskipun segalanya. Dan ia menjawab bahwa bahkan dengan tingkat kekuatannya saat ini, ia bahkan tidak bisa menjadi ancaman. Oleh karena itu, jika ia ingin bersaing dengannya, setidaknya ia membutuhkan kekuatan 4000 atau lebih agar layak untuk itu. Sekarang, Namiki terkejut bahwa level 4000 bahkan bisa ada. Angka-angka itu gila bahkan untuknya. Berdasarkan tingkat kekuatannya saat ini, ia menaktifkan statusnya dan memeriksanya karena levelnya berada di 452 dengan semua statistik di rang B. Sekarang, Namiki juga menyadari bahwa statistiknya meningkat hingga titik di mana ia bahkan bisa mengalahkan Ortrus tingkat lanjut. Tapi ini berarti ia berada pada level yang sama sekali berbeda, dan Namiki bertanya-tanya siapa sebenarnya dia. Namiki memutuskan untuk berhenti dan berpikir, mengamati hal-hal yang bisa ia buat berhasil. Dan ia mengatakan bahwa terakhir kali ia menderita karena ini, jadi ia perlu memastikan untuk mengambil tindakan pencegahan. Semuanya dimulai dengan Orochi. Dalam beberapa tahun terakhir, Orochi telah melampaui Dumeon dan mencapai kota-kota. Itu adalah monster tipe naga dari peringkat tertinggi, memiliki kekuatan yang menakutkan dan daya tembak yang mengesankan hingga titik ini. Dan bahkan penjelajah peringkat tinggi akhirnya ditekan oleh ini sampai pada titik di mana asosiasi penjelajah mulai memanggil orang-orang terampil untuk tim penaklukan Orochi untuk menyoroti seluruh situasi selama pertempuran. Beberapa kelemahan Orochi ditemukan dan mereka mengubah taktik mereka ke pendekatan yang lebih ofensif dan bahkan mereka masih tidak bisa mengalahkannya pada akhirnya. Ada kemungkinan besar bahwa orang yang berbicara sekarang sebenarnya adalah Orochi jika itu benar-benar kasusnya, dan Namiki bahkan tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatannya saat ini dan ia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan untuk menciptakan celah dan melarikan diri. Ia harus memikirkan bagaimana mempertahankan percakapan dengannya selama waktu yang sama. Dan Namiki bertanya padanya mengapa ia mencoba berkomunikasi dengan seseorang seperti dia, seorang pemula. Dan ia menjawab bahwa alasannya hanya sekadar rasa ingin tahu. Ia bertanya-tanya bagaimana
manusia tanpa kekuatan sepertinya berhasil mencapai titik mencuri kekuatannya. Dan alasan lain untuk komunikasinya hanyalah karena ia ingin tahu tentang itu. Dan tiba-tiba sebuah tangan muncul dari dalam lingkaran sihir. Tangan itu menawarkan sebuah item dan Namiki bertanya-tanya mengapa ia memiliki sesuatu seperti itu dan bertanya dari mana ia tiba-tiba mendapatkannya. Ia menjawab bahwa itu dari barang-barang manusia. Ketika ia mengayunkan beberapa ekornya, itu hanya terjadi bahwa ia mengambil hal-hal itu kembali. Namiki bertanya-tanya apakah ini berarti ada orang lain seperti dia yang berkeliaran menyebabkan begitu banyak masalah. Dan dari cara ia berbicara, ia bisa tahu bahwa pemilik lengan yang melewati lingkaran sihir itu juga adalah tubuh utama Orochi. Orochi menyebutkan bahwa ia telah terdiam lagi dan bertanya apakah ia tidak mengatakan apa-apa karena ia tidak tahu, atau hanya karena ia tidak ingin. Namiki berpikir bahwa level 4000 adalah kekuatan yang diperlukan untuk berdiri melawan ini. Setidaknya itulah yang ia katakan. Saat ini, ia tidak bisa mengalahkan Orochi dalam situasi ini. Tetapi dengan skill itu, ia memutuskan untuk menggunakan ujian dewa. Skill itu diaktifkan, dan level targetnya dianalisis, mencoba menemukan strategi apapun yang berada dalam jangkauannya. Sekarang, Namiki menyadari bahwa ia bisa menggunakan ini untuk keuntungannya untuk mencoba keluar dari situasi itu. Sistem terus menganalisis level targetnya, dan ia menyimpulkan bahwa jumlah pengalaman yang diperlukan untuk mencapai level berikutnya adalah 25 juta poin. Orochi terkejut ketika Namiki menyerangnya menggunakan kekuatannya dengan cara yang sama, merobek tangannya dari dalam lingkaran sihir. Ia berhasil menghancurkan lengan kanannya, membuatnya berteriak kesakitan saat sistem mengatakan bahwa penilaian sudah selesai. Ia berhasil memberikan kerusakan pada makhluk peringkat bencana dan dengan demikian memperoleh 25 juta poin, naik level lebih jauh ke 2200. Ia juga memperoleh skill baru, dan Namiki terkejut saat melihat level yang ia capai. Angka-angka itu benar-benar absurd. Itu sangat rusak, sulit untuk bahkan percaya, tetapi ia berhasil memperoleh skill baru yang disebut Ultra Physical Enhancement, penguatan fisik ultra. Namiki bisa percaya pada tindakan yang dioptimalkan yang disarankan oleh ujian dewa dan jadi memutuskan untuk memotong lengan setelah analisis selesai. Itu benar-benar kekuatan yang menakutkan. Kekuatan tubuh utamanya berada di level ini. Orochi mengatakan bahwa manusia ini benar-benar berhasil. Ia benar-benar marah berpikir bahwa ia telah memilih untuk melakukan serangan kejutan dan berhasil menyebabkan kerusakan ini padanya. Namiki meminta maaf tetapi mengatakan ia tidak bisa membuang waktunya di sana dengannya. Ada sesuatu yang lebih penting. Ia harus menghentikan Shinji. Ia tahu bahwa penjelajah seperti Himari, rang A, cukup kuat sendiri. Tidak mungkin seseorang seperti Shinji bisa mengalahkannya. Tapi meski begitu, ia memiliki perasaan buruk tentang itu. Dan oleh karena itu, Namiki ingin lari ke Himari secepat mungkin. Dan Orochi mengakui bahwa ia pasti sangat sibuk dengan pikirannya. Ini bukan jenis hal yang seseorang hanya bisa duduk dan menonton. Terlebih lagi, setelah ia memotong lengannya, dan ia memutuskan bahwa ia akan membunuhnya sendiri sekali dan untuk selamanya. Orochi menyuruh ekornya untuk membuatnya sibuk sampai ia secara pribadi pergi kepadanya, dan ia menembakkan serangan ke Namiki yang nyaris menghindarinya. Protagonis menyadari bahwa itu bukan hanya tubuh utama Orochi, tetapi juga bahwa tubuh monster di depannya sebesar ini. Tekanan yang datang darinya menakutkan. Meskipun level Namiki telah meningkat secara signifikan, ia tidak yakin apakah ia bisa mengalahkan lawan seperti itu. Ia melakukan ujian dewa lagi, dan mulai memeriksa situasi, memperoleh informasi evaluasi, dan Namiki memutuskan untuk menggunakan physical fortification miliknya. Namiki menyerang lawan, meskipun ia kesakitan, tetapi ia hanya terlempar jauh tanpa kesulitan. Namiki diluncurkan jauh dan terluka sampai menjatuhkan pedangnya. Ia tidak bisa mengerti jenis rasa sakit tajam apa yang ia rasakan sekarang. Karena itu, ia tidak bisa menaruh kekuatan apapun ke dalam serangannya. Hal-hal hanya menjadi lebih buruk dan sistem memutuskan untuk menghitung tindakannya. Ketika ia melihat hasilnya, Namiki membeku karena terkejut dan bertanya-tanya apakah itu berarti ia benar-benar bisa mengalahkannya. Bagaimanapun, sistem menghitung baginya untuk menggunakan Ultra Physical Fortification-nya. Dan bahkan saat bingung, ia memutuskan ia tidak akan ragu. Tidak ada waktu untuk itu. Namiki menggunakan kemampuan itu bagaimanapun caranya dan Orochi terkejut tubuhnya terbakar kali ini. Ia merasa seperti bisa kehilangan kendali kapan saja dan menyerang Orochi, meraih pedangnya dan mengiris tubuh monster itu menjadi dua. Sistem setuju bahwa targetnya benar-benar dieliminasi berkat usahanya dan mengonfirmasi penyelesaian ujian dewa. Poin-poin ditambahkan lagi. Kerusakan yang dilakukan pada musuhnya sepenuhnya diperhitungkan serta semua hal yang telah ia capai. Secara total, peringkat AA dievaluasi. Pengalaman pertempuran tercermin dan ia mendapatkan lebih banyak poin pengalaman. Itu hampir 11 juta poin pengalaman secara total dan level Namiki meningkat 600 kali
Sementara itu, Shinji melakukan panggilan mengatakan bahwa ia akan pindah sekarang dan bahwa mereka harus segera mengirim seseorang. Melihat kondisi Himari di tanah, ia memperoleh 3 kemampuan baru. Di antaranya adalah pemetaan mental, deteksi kelemahan, dan peningkatan wawasannya. Namiki merasakan kepalanya berputar. Itu bisa jadi beberapa efek dari Ultra Physical Fortification yang ia gunakan sebelumnya. Ia berakhir, batuk darah saat jatuh ke tanah kesakitan. Tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa itu mulai membanjirinya dan ia bertanya-tanya apa yang terjadi. Namiki membuka statusnya dan menyadari bahwa tubuhnya dalam kondisi buruk dan konsentrasi alkohol dalam darahnya telah meningkat ke tingkat yang luar biasa. Tidak heran kepalanya berputar begitu banyak dengan kondisi saat ini. Itu lebih baik untuk tidak terus menggunakan penguatan maksimal tubuhnya seperti itu. Melihat ke belakang, Namiki melihat sesuatu keluar dari dalam tubuh monster itu dan bergerak menjauh. Dan ia menyadari itu adalah semacam gas aneh. Itu berarti bahkan jika monster itu mati, itu bisa tetap hidup setelah semua ini. Jika itu kasusnya, gas itu menuju tubuh utama, dan ia mengingat Orochi mengatakan bahwa ia akan membutuhkan setidaknya level 4000 untuk menang. Sekarang, Namiki tidak bisa mengalahkan tubuh utama dengan kekuatannya saat ini. Sebelum semua itu, ia harus kembali dan menghentikan Shinji. Ia perlu menghentikan pria itu entah bagaimana, dan ia menyadari bahwa sesuatu telah jatuh. Itu adalah ponselnya yang dijatuhkan sebelumnya. Ada benda yang dipegang Orochi dan dikirim melalui sihir, lingkaran, dan ia memutuskan untuk setidaknya mengambilnya. Sekarang, Namiki mulai berlari dan menggunakan kemampuan pemetaan mentalnya, tetapi bahwa ia bisa menemukan sesuatu yang mengejutkan. Itu karena tempat ia berada sebelumnya bukanlah lantai 5, tetapi sebenarnya lantai 20. Itu adalah yang terdalam dan terjauh yang pernah berhasil dicapai oleh penjelajah manapun sebelumnya, terutama karena Namiki hanya mencapai lantai 12. Ia tidak pernah berharap jatuh sejauh itu, jatuh dari lantai 1 ke lantai 20 setelah serangan Shinji. Menggunakan ujian dewa, Namiki memverifikasi bahwa ia memang sekarang bergerak melalui lantai 18 dan targetnya bergerak di lantai 25. Kontak yang diperkirakan dalam 45 menit, tetapi segera tubuh utama Orochi akan menyusulnya. Sistem menghitung level yang diperlukan untuk mengalahkan. Target dan poin pengalaman yang diperlukan untuk itu mulai diukur. Sejak itu, Namiki perlu mencari cara untuk melewati ini ketika ia menerima peringatan tentang beberapa monster tingkat tinggi yang terdeteksi di depan. Ketika ia melihatnya, beberapa monster muncul di depannya dan Namiki menyadari bahwa ia tidak punya waktu untuk semua ini. Untuk saat ini, ia tidak punya pilihan selain terus meningkatkan levelnya secepat mungkin. Dengan demikian, ia menggunakan kemampuannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang musuh di depan, yang baru mendeteksi kelemahan yang mungkin dimilikinya. Namiki akan mengamati, menyempurnakan indera analitisnya, dan mengeksplorasi setiap kelemahannya agar bisa menyerangnya dengan tepat. Ia berhasil mengalahkan 3 Baphomet dan poin evaluasinya meningkat lebih banyak lagi. Berhasil menyelesaikan ujian dewa. Namiki levelnya meningkat lagi, dan rasa sakit di tubuhnya memburuk sekali lagi, hanya menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Ketika ia berbalik, ia menemukan monster berkepala 3 mendekat, dan Namiki menggunakan serangan sihir airnya. Ia mendaratkan serangannya dengan sempurna dan berhasil membunuh Cerberus dengan gerakan cepat yang juga merupakan serangan kritikal. Tapi itu hanya satu dari kepalanya karena itu masih hidup, dan Namiki memutuskan bahwa fokusnya adalah membunuh musuh dan terus maju apapun yang terjadi. Ia berniat menyempurnakan kemampuan ujian dewa-nya sampai akhirnya selesai, dan Namiki poinnya ditambahkan. Semua analisis ditambahkan dan ia mendapatkan total 70.000 poin pengalaman sama sekali. Dan jadi ia berhasil memperoleh cukup pengalaman untuk mencapai level 3000 serta skill baru yang disebut double slash, tebasan ganda. Namiki terkejut karena menerima teknik pedang memang langka. Tapi kemudian ia menyadari bahwa monster Baphomet belum selesai. Mereka sama seperti sebelumnya, tetapi mungkin mereka telah memanggil lebih banyak bala bantuan daripada sebelumnya. Dan sekali lagi, monster-monster itu berbicara bahkan tanpa mengerti apapun. Sekarang Namiki merasa bahwa staminanya berada di batasnya, tapi mengingat Himari, ia tahu ia tidak bisa menyerah. Jika ia jatuh di sana, itu akan menjadi akhir. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang lebih besar mendekat dan berbalik bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Karena benda besar yang muncul di belakangnya bukan hanya monster, tetapi makhluk luar biasa dengan mata merah yang menakutkan. Itu menyerang Namiki secara langsung, mendorongnya kembali saat ia bertanya-tanya mengapa ada golem di bawah sana. Mungkin monster-monster itu saling membantu. Kemudian beberapa Baphomet menggunakan lingkaran sihir untuk mencoba memukul protagonis. Namiki tidak punya waktu untuk bereaksi dan hampir terkena langsung berkat serangan acak yang tiba-tiba. Ia diseret oleh kaki saat jatuh, ditarik oleh lingkaran
sihir dan menyadari bahwa ia harus bergegas untuk melakukan sesuatu. Ujian dewa mulai rebot. Proses strategi mulai dirumuskan. Saat terjebak dalam lingkaran sihir, beberapa Baphomet berkumpul untuk menyerangnya lagi. Kemudian Namiki melihat bahwa perhitungan selesai dan tindakan dioptimalkan. Jadi ia menggunakan serangan tebasan gandanya untuk memukul lawannya. Ia membunuh monster-monster yang mendekat sementara yang lain masih menyerang dari kejauhan. Sekarang Namiki terus menyerang berulang kali dan poin evaluasinya terus diterapkan dan terakumulasi. Seperti yang diharapkan, mengaktifkan kemampuannya masih membuatnya lelah dan sangat kesakitan. Saat itulah golem perlahan mendekat dari belakang untuk menyerangnya. Sementara itu, Himari terjebak di suatu ruangan. Ia bangun setelah sekian lama, dan Shinji bertanya apakah ia akhirnya bangun. Ia tertawa karena pada akhirnya, jimatnya hanya bekerja di awal. Ia terkesan karena tekad Himari bertahan begitu lama. Lebih mudah ketika ada lebih banyak wanita hadir, dan Himari mempertanyakan apa sebenarnya yang ia coba lakukan. Ia meraih wajahnya dan menjawab bahwa ia benar-benar tidak menyukainya. Mata Himari itu adalah mata seseorang yang percaya bahwa Namiki masih hidup. Sulit untuk dimengerti karena ia memberitahu Namiki yang lemah bahwa ia tidak bisa layak menjadi penjelajah dan ia juga meninggalkannya. Himari menjawab bahwa itu tidak benar karena Namiki setelah insiden tertentu menjadi terobsesi untuk menjadi lebih kuat dan kemudian ia mulai mempertaruhkan nyawanya. Itulah sebabnya ia menyuruhnya untuk berhenti menjadi seorang penjelajah adalah pilihan hidup Neki sebelum akhirnya dia terluka, dan Himari menegaskan bahwa itu adalah jalan yang dia pilih sendiri. Neki menjalani hidup dengan caranya sendiri, dan Himari percaya bahwa dia tidak akan mati semudah itu. Itulah sebabnya dia ingin percaya bahwa Neki masih hidup di suatu tempat. Sementara saat itu, Neki sedang menghadapi Gollum menggunakan sihir airnya dan berhasil menghancurkan tubuh monster tersebut. Sekali lagi, setelah menyelesaikan ujian dewa, dia menerima 9 juta poin pengalaman dan naik level lebih tinggi dari sebelumnya. Neki belum ingin mati, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, dia tetap ingin kembali kepada Himari terlepas dari segala rintangan yang ada. Sistem mengumumkan bahwa dia telah mencapai level 600, dan berkat pencapaian ini, rekonstruksi tubuh Neki akan segera dilaksanakan. Dia bertanya-tanya apa sebenarnya arti rekonstruksi itu tanpa mengetahui apa yang akan terjadi padanya. Tubuhnya terasa sangat berat, seolah-olah hancur berantakan menjadi beberapa bagian. Ketika dia terbangun dari rasa sakit itu, dia melihat semakin banyak monster yang mengelilinginya. Para Baphomet berkumpul sambil menggumamkan hal-hal tak jelas. Neki kemudian menyadari ada penghalang di sekitarnya dan bertanya-tanya, benda apa sebenarnya itu? Ujian dewa dimulai kembali dan poin-poinnya mulai dihitung. Neki mencoba meraih pedangnya tepat saat serangan Baphomet diarahkan padanya. Dia berlari untuk menghindari serangan yang datang, dan Neki sekali lagi berhasil menetralkan serangan-serangan yang ditujukan kepadanya. Namun para Baphomet belum berhenti dan terus melancarkan serangan. Jadi, dia menggunakan tebasan gandanya untuk mengadu. Sihir melawan sihir tanpa henti. Penetralan yang dia lakukan terus menambah poin sebagai tandanya. 30 menit telah berlalu sejak saat itu dan poin terus menumpuk. Kini Neki mulai kelelahan setelah bertahan begitu lama. Jika terus begini, tubuhnya akan hancur karena beban yang terlalu berat. Karena adanya penghalang, dia tidak bisa mengarahkan serangan langsung ke monster seperti yang dia lakukan. Selama ini, tubuhnya menjerit kesakitan sepanjang waktu, dan dia merasa mulai gagal dalam menghindari serangan musuh. Dia yakin sedang dalam masalah serius, namun akhirnya ujian dewa selesai. Setelah menghitung semua poin, total dia menerima 8 juta poin lagi, dan level Neki meningkat drastis hanya dalam beberapa menit. Dia mencapai level 3800, dan dia teringat kembali kata-kata Orochi tentang keharusan mencapai level 4000. Hanya tersisa 200 level lagi baginya untuk mencapai batas minimum yang diperlukan. Begitu tercapai, Neki akan menjalani rekonstruksi tubuhnya. Dia masih belum tahu apa arti rekonstruksi itu, dan Orochi mengakui bahwa Neki terlihat sangat lelah setelah bertarung begitu lama. Kini, Neki berbalik tepat waktu untuk menyadari bahwa dia berada di depan tubuh asli Orochi. Bagaimanapun, dia telah membuat wanita itu menunggu. Orochi menyatakan bahwa Neki kini sedang berhadapan dengan tubuh utamanya. Ternyata itulah wujud Orochi yang sebenarnya, dan Neki bertanya-tanya apakah tubuhnya adalah semacam humanoid. Orochi merasa lelah karena selama ini dia terus bergerak. Neki heran bagaimana dia bisa mengejarnya melewati 5 lantai hanya dalam selisih beberapa menit. Orochi melewati penghalang dan mendekat. Sepertinya Neki telah menyebabkan kekacauan besar di sepanjang jalan yang dilaluinya. Neki menyadari bahwa dari semua musuh sejauh ini, tiba-tiba dia menyadari bahwa semua monster itu berada di bawah kendali Orochi. Orochi bertanya apakah dia mendengarkannya bicara, namun Neki tidak mengerti apa-apa, terutama karena dia fokus pada lengan kanan wanita itu. Dia
Dia tahu dia telah memotong lengan itu, tapi tiba-tiba Orochi memilikinya kembali, dan Neki bertanya-tanya apakah dia bisa beregenerasi. Orochi menyadari apa yang sedang diperhatikan Neki dan mengatakan bahwa itu sedikit sakit, tetapi kehilangan sebagian kecil dari dirinya bukanlah masalah besar. Neki telah melukainya, dan dia sangat ingin membunuh Neki sekarang. Namun sebelum itu, dia ingin Neki mengembalikan benda miliknya. Neki bertanya benda apa yang dimaksud, dan Orochi menjadi kesal karena Neki berpura-pura bodoh. Dia seharusnya tahu apa yang sedang dibicarakannya. Dia telah mengambil benda yang jatuh, dan Neki menyadari bahwa dia sedang membicarakan ponsel yang dia pungut dari tanah. Kemudian Neki bertanya apakah Orochi akan melepaskannya jika dia mengembalikan barang itu. Namun Orochi menjawab bahwa keadaannya tidak semudah itu. Dia mengakui bahwa Neki jauh lebih kuat sekarang dibandingkan sebelumnya, tetapi levelnya masih belum cukup untuk mengalahkannya. Neki menyadari bahwa meskipun begitu, dia tetap tidak punya peluang melawannya. Bagaimanapun, dia masih butuh 200 level lagi untuk bisa menghadapinya. Namun sebelum itu, tubuhnya akan hancur karena rasa sakit dan ketidakberdayaan yang dia rasakan. Orochi mengancam jika dia tidak mengembalikannya, dia akan membunuhnya, dan sistem pun memulai ulang ujian dewa. Neki tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan. Sekarang atau tidak sama sekali. Sistem menghitung pengalaman yang dibutuhkan dan mengoptimalkan tindakannya. Dia menggunakan tebasan ganda pada Orochi yang berhasil bertahan, namun serangan itu tetap memberikan luka ringan di pipinya, dan Orochi bersiap menyerang balik. Orochi berkata bahwa goresan kecil dari serangan spesial itu sangatlah menyedihkan. Sementara itu, pengalaman Neki meningkat sebanyak 13 juta, dan levelnya melonjak. Dia mencapai level 4000, dan rekonstruksi dimulai seketika. Saat itulah ledakan besar terjadi, dan Orochi terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihatnya, fisik Neki telah berubah berkat evolusi tersebut, dan Orochi bertanya-tanya tekanan macam apa yang datang darinya. Neki tidak merasakan sakit, namun entah bagaimana persepsinya terhadap segala sesuatu jauh lebih tajam dari biasanya. Orochi memerintahkan monsternya untuk menyerang karena inilah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu, dan mereka semua meluncurkan serangan ke arahnya. Kini Neki melompat begitu saja dan melewati serangan-serangan itu seolah bukan apa-apa, membuat Orochi terkejut karena Neki memang benar-benar kuat dan menjadi jauh lebih cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menetralkan semua serangan yang datang ke arahnya sekali lagi. Pada titik ini, dia seharusnya sudah benar-benar kewalahan, tetapi saat itulah Neki menggunakan ujian dewa lagi, dan analisis dilakukan dengan cepat. Informasi tentang musuhnya dihitung. Orochi adalah monster kelas bencana dengan 12 unit di pasukannya. Kemampuan barunya memungkinkannya untuk mendarat tanpa rasa khawatir bahkan saat serangan baru datang ke arahnya. Neki menerjang ke arah monster-monster itu, dan Orochi sekali lagi terkesan karena dalam sekejap mata, kecepatannya meningkat lebih jauh lagi. Dia membantai semua monster yang muncul di depannya tanpa kesulitan dan mendemonstrasikan kemampuan tebasan gandanya yang telah berevolusi ke puncaknya. Kekuatan serangannya berlipat ganda, membunuh monster-monster yang muncul di depannya tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan. Informasi mulai dimodifikasi dalam sistem datanya dan diperbarui bahwa sekarang Neki bisa menghadapi Orochi dalam pertarungan 1 lawan 1 tanpa khawatir. Orochi masih berkata bahwa dia bisa melihat beberapa celah dalam gerakannya, terutama di bagian punggungnya, di mana dia memutuskan untuk mengambil keuntungan dan menyerang. Namun tembakan Orochi hanya melewati bahunya karena Neki menghindar dan segera berpindah ke samping tepat setelahnya. Merasa kesal, Orochi mendecakkan lidahnya dan bersiap menyerang lagi dengan peluru air, sebuah tembakan yang mengejarnya. Namun kemudian dia menyaksikan momen ketika Neki muncul di beberapa tempat sekaligus, membelah diri menjadi beberapa versi. Karena terkejut oleh kemampuan barunya, Orochi akhirnya diserang dari berbagai arah yang memungkinkan. Dan begitulah cara Neki mengalahkannya, menghela napas panjang saat semuanya berakhir. Sistem mengonfirmasi bahwa target telah berhasil dibungkam. Dia berhenti sejenak untuk bernapas dan menyadari bahwa dia benar-benar berhasil menghabisi mereka semua sendirian. Namun, melihat kondisi tempat di belakangnya, itu hanya membuatnya semakin bertanya-tanya dari sebelumnya tentang menjadi apa dia sebenarnya. Setelah memasuki lantai itu, dia masih ingat samar-samar sensasi melakukan tebasan-tebasan tersebut, namun dia tidak bisa mengingat semuanya sepenuhnya. Meskipun Orochi adalah monster, lawannya tetaplah makhluk dengan peringkat yang sangat tinggi. Sangat tak tertahankan melihatnya dalam kondisi seperti itu. Setidaknya krisis telah terhindari berkat kebangkitan kemampuannya. Sekarang Neki harus segera melarikan diri dari sana selagi dia masih bisa. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan semudah itu, bahkan dalam mimpinya sekalipun. Ketika sang protagonis berbalik, dia mendapati pemandangan yang luar biasa.
Tubuh monster itu bercahaya, dan dia masih berbicara kepadanya. Dengan terkejut, Neki bertanya-tanya apakah makhluk itu benar-benar abadi atau semacamnya. Wanita itu tertawa karena dia telah meremehkan Neki bahkan saat menggunakan kemampuan yang begitu brutal. Sepertinya akan lebih baik untuk menghabisinya bersama-sama. Sudah lama sekali dia tidak melihat seseorang membalikkan keadaan melawannya. Sistem memperingatkan bahwa material energi sihir tiba-tiba melampaui tingkat ancaman targetnya. Neki menyaksikan tubuhnya bergerak untuk menyatukan dirinya kembali sementara dia menertawakan reaksi Neki. Sepertinya makhluk-makhluk ciptaannya juga siap bertempur dan dia melepaskan mereka, memaksa Neki untuk menutupi matanya dari ledakan cahaya yang mengarah padanya. Ketika dia berbalik, sang protagonis melihat pemandangan yang sulit dipercaya karena kini Orochi dikelilingi oleh beberapa monster lain di sekitarnya. Dia hampir tidak percaya bahwa monster seperti itu ada di dalam dirinya selama ini. Iblis itu mengelus salah satu monsternya, menyebutkan bahwa Neki pasti sangat terkejut hingga tidak bisa berteriak, dan dia tertawa karena tidak heran jika Neki merasa shock. Tidak ada yang akan membayangkan hal seperti ini terjadi setelah semuanya. Itu karena Neki telah memaksanya untuk bersikap serius dan dia tidak bisa menahan diri lagi sekarang setelah mereka mencapai titik ini. Orochi memerintahkan ekor-ekornya untuk menyerang lawannya dan monster-monster itu terbang ke arah sang protagonis seketika. Menghadapi itu, dia nyaris tidak bisa menghindari serangan yang datang dengan menggunakan ujian duanya sekali lagi. Sistem mengenali bahwa dia sedang memperbarui informasi tentang lawannya, termasuk tubuh utamanya dengan 6 ekor. Kemampuan masing-masing ekor berbeda-beda dan berada di bawah kekuatan tubuh utama. Namun meskipun begitu, mereka cukup kuat untuk membuat Neki terus menghindar. Dia berlari sementara jumlah monster itu terus mengunggulinya, berlari dari satu sisi ke sisi lain. Bahkan setelah berevolusi, Neki tidaklah cukup kuat untuk menangani semua hal ini sendirian. Pada akhirnya, setelah begitu tertekan, dia akhirnya digigit oleh salah satu monster dan terjatuh. Tubuhnya terlempar jauh dan Neki kehilangan pedangnya saat mencoba melarikan diri, bangkit dengan perasaan kesal setelah semuanya terjadi. Ketika monster-monster itu berkoordinasi seperti ini, tidak ada cara untuk melawan situasi tersebut. Terkonfirmasi bahwa terjadi kehilangan darah yang signifikan dari tubuh sang protagonis setelah menerima gigitan di bahu kanannya. Orochi mendekat sambil bertanya apa yang terjadi dengan kecepatan dan kekuatannya yang tadi. Tiba-tiba, sepertinya dia telah kehilangan semuanya. Mungkin mereka bisa mengambil kesempatan ini dan menyelesaikan situasi sekarang juga. Maka dari itu, dia memerintahkan monsternya untuk menghabisi Neki selamanya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengalahkan wanita itu dari sebelumnya sekarang karena dia berada dalam situasi yang lebih buruk daripada di awal. Dia mempertanyakan tindakan apa yang harus dia ambil. Harus ada semacam petunjuk untuk bisa dia gunakan dan bergerak. Perasaan saat memasuki zona dan menaklukkan segalanya dengan kekuatannya adalah sesuatu yang tiba-tiba hilang saat dia terombang-ambing. Jika dia menggunakan kemampuan itu lagi, mungkin segalanya bisa berbeda, tetapi di saat yang sama, itu hanya bisa berakhir dengan membuatnya semakin terluka. Menggunakan ujian dewa adalah mungkin untuk menghitung tindakan yang dioptimalkan sebagai hasilnya, dan Neki memutuskan untuk melakukannya dengan cara yang sama. Kekuatan muncul dari dalam dirinya, siap meledak dan menyebabkan kekacauan besar di sekitarnya dan di dalam tubuhnya sendiri. Ketika monster itu menerjangnya kali ini, Neki berhasil menghindar dan menyerang balik pada saat yang sama. Sambil memegang pedangnya, dia mengayunkannya ke arah gigi monster tersebut yang cukup kuat untuk tidak rontok. Bahkan sekarang dia bisa merasakan kekuatan yang dahsyat dan mengesankan. Dia merasa kewalahan dalam segala hal oleh kekuatan itu. Pada akhirnya, bahkan kebangkitan dari kekuatan itu tidak menghasilkan apa-apa. Neki merasa sangat tertekan dalam beberapa cara. Tubuhnya menjerit kesakitan dan kepalanya berputar-putar seperti gasing. Ketika dia menunduk, dia bahkan terkena langsung oleh api monster. Dia terpental oleh beberapa serangan berturut-turut dari masing-masing monster segera setelah itu tanpa henti. Sampai akhirnya dia begitu tertekan hingga sistem mengatakan bahwa kemampuan pengurangan kerusakan telah diaktifkan, namun tetap tidak bisa membendung semua kerusakan. Itu sudah cukup dekat karena dia bisa saja mati dengan selisih yang sangat tipis, menghindari serangan fatal sesaat sebelum terjatuh. Mendengar itu, Orochi meneriakinya, bertanya berapa lama lagi dia berniat terus bermain-main dan berpura-pura bodoh, lalu memerintahkan monsternya untuk menghabisinya. Kini Neki terus bertanya-tanya, apa yang bisa dia lakukan? Apakah ada strategi yang bisa dia ambil dan gunakan untuk keuntungannya? Kemudian, iblis itu sendiri menunjuk, bertanya apa yang sedang dia lakukan hanya dengan berdiri di sana, dan sang protagonis menyadari ada satu monster yang secara khusus tidak melakukan apa-apa. Sepertinya monster itu hanya menjilati darah di tangannya. Bukan hanya itu, tetapi monster lain juga menjadi penasaran
penasaran akan hal tersebut. Orochi tidak mengerti apa yang tiba-tiba terjadi. Ada yang salah dengan semua monster itu. Ketika dia menyadarinya, sepertinya semua monster akhirnya menjadi mabuk setelah menelan darah dari tubuh sang protagonis. Mereka tiba-tiba berhenti mengancam dan menjadi sangat lucu sampai-sampai Orochi pun tidak tahu harus berbuat apa. Dan mereka semua memiliki tatapan bodoh di mata mereka. Saat itulah sang protagonis berhenti untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Itu karena penguatan tubuhnya yang dia gunakan beberapa saat lalu menyebabkan kadar alkohol dalam tubuhnya meningkat. Jadi dia memberikan kesan seperti sedang mabuk. Ini menyebabkannya masuk ke dalam kondisi berserker. Sekarang Neki bisa memahami detail situasinya. Karena monster-monster itu mabuk hanya dengan sedikit darahnya. Persis seperti dalam legenda Yamata no Orochi dan kecintaan mereka pada minuman beralkohol dengan tubuh itu. Sepertinya dia bisa menggunakan ini lebih sering dan untuk keuntungannya. Dia tersenyum dan Orochi terus meneriaki monsternya untuk melakukan sesuatu dan setidaknya bergerak sekali saja. Dia ingin membuat monster-monster bodoh itu berhenti bersikap seperti itu, namun tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Mereka seharusnya ingat apa yang terjadi sebelumnya. Namun meski begitu, mereka bertingkah seperti orang bodoh di saat yang paling krusial. Ketika Orochi berbalik, dia melihat bahwa Neki sedang mengambil darah dari lengannya sendiri untuk bisa meminum darahnya sendiri. Jika para monster sangat menginginkan cairan itu karena pasti rasanya enak, maka dia menawarkan kepada monster-monster itu untuk mencicipinya. Orochi terkejut, bertanya apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan. Dan kemudian Neki mengaktifkan kemampuan penguatan fisik yang ditingkatkan. Kemudian Neki berkata agar makhluk-makhluk pemuja alkohol itu datang sekaligus sehingga mereka bisa bertarung dan menyelesaikannya. Monster-monster itu menerjangnya dan Neki merasa jumlah darahnya harusnya cukup baginya untuk melanjutkan pertarungan demi keuntungannya. Segera setelah yang pertama, monster menyerangnya, ia menjadi mabuk lagi karena darah dan berhenti bergerak persis seperti yang diharapkan. Namun sebelum sang protagonis bisa memanfaatkan hal itu, tubuhnya akhirnya menderita karena rasa sakit itu dan dia tersentak. Makhluk lain menerjangnya dan Neki nyaris tidak bisa menghindar, memanjat sisiknya dan menjauhinya. Dia memanggil makhluk-makhluk itu lagi agar mereka bisa meminum lebih banyak darahnya, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Semua monster akhirnya berada dalam kondisi mabuk tersebut dan Neki bertanya apakah mereka setidaknya menikmatinya. Sepertinya makhluk-makhluk itu menjadi teralihkan. Dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan untuk menggunakan hal itu demi keuntungannya. Saat itulah Orochi muncul dan menikamnya dari belakang, memperingatkan bahwa dia terlalu banyak berpikir dan ragu-ragu di saat yang paling penting. Namun meskipun dia tersenyum, sang protagonis berbalik karena tahu dia akan berada di sana, menyatakan bahwa dia cukup mudah ditebak. Itu karena beberapa saat sebelumnya dia melakukan hal yang sama dan menyerangnya dari belakang ketika dia tidak menduganya. Dan sekarang Neki berhasil membaca gerakannya dan menunggu serangan tersebut. Hal itu juga mengejutkannya, mempertanyakan apa sebenarnya yang dia coba lakukan dan Neki berbalik untuk mencengkeramnya. Karena dia tahu dia juga menginginkan hal ini. Dia akan membuatnya meminum darahnya dengan cara yang sama. Orochi meronta memintanya untuk menghentikan hal itu, namun pada akhirnya inilah hasil dari segalanya. Dia akhirnya menjadi mabuk dan masih memintanya untuk berhenti. Dan akhirnya Neki melepaskannya dan melangkah mundur. Orochi bangkit sementara dia tahu bahwa ini pasti situasi yang cukup buruk baginya sekarang karena dia dalam kondisi ini. Meskipun dia mabuk, dia masih mengancamnya dan Neki merasa bahwa dia hampir kehilangan kesadarannya. Sekarang adalah kesempatan sempurna untuk memanfaatkan hal ini. Jadi, dia berniat untuk bertarung sampai akhir dan bertahan hidup meski merasa bisa kehilangan kesadaran kapan saja. Dia berniat untuk menebasnya dan Orochi menyuruh monster-monster itu bergerak, tidak mengerti bagaimana mereka masih bisa berdiri di sana dalam keadaan seperti itu. Sebaliknya, mereka hanya mendesah dan berbaring, tetap diam sepenuhnya di sana, dan dia mempertanyakan apa sebenarnya yang mereka lakukan. Sementara itu, Neki menggunakan kemampuan penguatan fisiknya sekali lagi untuk bisa menyerang lawannya. Orochi berbalik dengan cemas, tahu bahwa jika terus begini, mereka semua akan benar-benar mati kali ini. Namun Neki tidak ragu sedikit pun dan menyerang semua monster dengan pedangnya, membunuh mereka semua sekali lagi. Dan dengan demikian, level Neki meningkat sekali lagi. Dia mencapai level 6000. Sementara itu, Himawari masih menghabiskan seluruh waktunya terkunci di dalam ruangan ketika dia melihat seseorang membuka pintu. Seorang gadis muncul di sana, dan Himawari mempertanyakan mengapa dia ada di sana, mengetahui bahwa namanya adalah Aoi. Aoi menjawab bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Dia datang karena pesan dari Shinji yang memintanya untuk berkunjung. Himari bertanya apakah ada kemungkinan Aoi telah jatuh cinta pada pesona Shinji. Ketika gadis lain itu bertanya apa yang dia maksud dengan itu, Himawari menjadi kesal dan meninggikan suaranya. Dia ingin tahu apakah benar dia sedang dimanipulasi oleh Shinji dan mencoba membuatnya keluar dari situasi itu. Namun, Aoi memintanya untuk berhenti menjelek-jelekan Shinji karena dia telah menyelamatkannya
dirinya dan merupakan orang baik baginya. Itulah sebabnya dia menyatakan lagi bahwa Neki sudah mati saat dia dalam keadaan syok. Ternyata tubuh dan pikirannya telah ditenangkan oleh Shinji. Menjadi semakin jelas baginya bahwa pikiran Aoi telah dikaburkan oleh hipnosisnya dan Aoi berbicara tentang bagaimana Neki benar-benar mengabaikannya selama ini. Oleh karena itu, Aoi selalu merasa iri pada Himawari sejak lama, yang membuat Himawari tidak tahu harus berkata apa. Sementara gadis lain itu mengeluh bahwa dia sangat membenci mereka berdua, baik Himawari maupun Neki, atas hal-hal yang mereka lakukan. Himawari tidak mengerti apa-apa, bagaimanapun juga, mereka dulu semua rukun dan sangat dekat. Dia menangis karena dia ingin dekat dengan Aoi dan selalu menganggapnya sebagai adik perempuannya sendiri. Ketika mereka masih berteman, saat itulah Shinji muncul mengakui bahwa percakapan serius seperti itu akhirnya terganggu oleh kehadirannya dan meminta maaf untuk itu. Aoi mendekat dengan gembira ketika melihatnya datang dan Shinji memegang wajahnya, menyebutkan bahwa dia harus rukun dengan Himawari. Dia meminta maaf karena dia baru saja menjadi sedikit emosional selama percakapan tersebut. Kemudian, Shinji berbicara kepada Himawari mengatakan dia harus bersikap baik kepada adik perempuannya yang cantik itu seperti dirinya. Namun Himawari meneriaki Shinji mempertanyakan mengapa dia menggunakan hipnosis padanya seperti itu dan melakukan begitu banyak hal mengerikan. Dia menjawab bahwa itu semua adalah salah Himawari sejak awal karena dia selalu terlalu keras kepala untuk menyerah. Pesonanya tidak pernah berhasil pada Himawari dan dia bertanya apa sebenarnya yang Shinji pikirkan dengan melakukan hal-hal seperti itu. Shinji menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Dia hanya dihubungi oleh asosiasi penjelajah tempo hari dan mereka memintanya untuk bergabung dengan tim pemusnahan Orochi. Jadi dia ingin menjadikan Aoi dan Himawari bagian dari timnya. Oleh karena itu dia bermaksud membuatnya bekerja sama dengannya. Itulah alasan dia ada di sana dan memeganginya dengan rasa kepemilikan. Aoi mengeluh karena sentuhannya membuatnya merasa geli, membuat Himawari kesal saat melihat pemandangan menjijikkan itu. Oleh karena itu, Shinji tersenyum, menyatakan bahwa Himawari akan menjadi bagian dari timnya entah dia mau atau tidak, karena dia pasti tidak akan membiarkan Aoi sendirian. Sementara itu, sisa vitalitas Neki hanya 5%, statusnya saat ini sedang sekarat. Meski begitu, dia merasa bahwa dia benar-benar hidup, namun waktu yang tersisa hingga kematiannya adalah 137 detik. Dia masih belum mati entah bagaimana karena dia masih bisa merasakan kehangatan kulit manusia yang menyentuhnya setelah semuanya, dan itu terasa menyenangkan. Dia masih belum tahu bahwa kepalanya sedang bersandar di pangkuan Orochi, dan sistem memperingatkan bahwa ada 90 detik hingga kematiannya. Iblis itu sendiri juga mengetahuinya, dan Neki masih merasa bahwa dia seharusnya memenggal kepala mereka. Namun Orochi berkata itu memalukan, tetapi masih ada sesuatu yang tersisa. Mereka adalah entitas yang terdiri dari 8 bagian, dan tidak bisa mati kecuali mereka semua dikalahkan. Sang protagonis mengeluh karena dia adalah monster dan Orochi merasa sedih lagi mendengarnya. Sangat kasar disebut seperti itu, namun di atas segalanya, dia berkata bahwa Neki mengejutkan mereka. Mereka mengira mereka akan dikalahkan sekali dan untuk selamanya. Kemudian dia tersenyum, mengatakan bahwa mereka akan menerimanya. Waktu yang tersisa hingga kematian sang protagonis hanya 30 detik. Namun dia sendiri tidak tahu apa yang sedang wanita itu bicarakan, yang membuatnya gugup karena dia tidak ingin terus mengulangi kata-kata yang sama lagi. 10 detik hingga kematian Neki. Orochi merasa bahwa segala sesuatunya benar-benar menjadi buruk kali ini. Dia harus bergegas dan mulai mengeluarkan sesuatu dari dalam lingkaran sihir, dan sang protagonis bertanya apa yang dia rencanakan. Meski begitu, dia hanya tersenyum karena dia berniat melakukannya segera dan menikam dada Neki dengan belati itu. Orochi mempersembahkan salam malamnya kepada tuannya, dan pada saat itu sistem memulai pengamatan surgawi. Terjadi peningkatan sinkronisasi antara Neki dan Orochi. Sistem memeriksa koneksi ini dan meningkatkannya lebih jauh lagi di antara mereka. Dengan cara ini, dia bisa memperoleh kemampuan baru dan statistiknya meningkat drastis berkat koneksi baru tersebut. Ketika sang protagonis bangun, dia melihat salah satu monster dari sebelumnya berada di sisinya dan dia terduduk. Dengan kaget, terkejut, namun dia menyadari bahwa makhluk itu hanya menatapnya tanpa melakukan apa-apa. Neki mencoba mencari pedangnya, namun tidak menemukannya. Bahkan setelah semua itu, pedangnya telah menghilang dan alih-alih menyentuhnya, dia justru menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya, yang membuatnya menyadari bahwa Orochi ada tepat di sampingnya. Hal itu membuatnya kaget lagi, bertanya-tanya. Saat kejadian itu berlangsung, ia tidak mengerti bagaimana musuhnya bisa berakhir tidur di sampingnya. Namun di atas segalanya, ia sendiri merasa bingung karena dirinya telanjang bulat, bahkan tidak tahu harus berkata apa tentang situasi seaneh ini sejak awal. Jadi alih-alih bicara, Neki bangun untuk mengambil barang-barangnya dan pergi secepat
mungkin. Saat itulah salah satu monster mendekat dan memeluk dirinya yang membuatnya berbisik agar menghentikan itu sekarang juga. Berkat itu, Orochi terbangun sambil mengeluh tentang semua kebisingan yang mereka buat. Di saat yang sama, ia melihat pemandangan itu di depannya. Ia menjadi sangat senang melihat tuannya telah terbangun. Tak lama kemudian, ia menemukan beberapa pakaian baru untuk dipakai dan Orochi memujinya karena pakaian itu cocok untuknya. Meskipun itu adalah pakaian yang ia curi dari beberapa manusia di dalam Dumyeon. Meski begitu, itu adalah pakaian dengan perlindungan magis yang akan berguna bagi tuannya. Jadi, Nimiki memintanya untuk menjelaskan situasi ini dengan lebih baik. Ia tidak mengerti mengapa ia masih hidup, padahal ia tahu bahwa ia seharusnya sudah mati setelah semua pertempuran sebelumnya. Kemudian sang iblis baru menyadari bahwa ia belum menjelaskan apapun padanya. Maka, keduanya duduk di meja untuk minum dan berbicara. Orochi mengatakan itu adalah kontrak yang baru saja mereka buat karena ia sempat mati sekali, tetapi ia mampu menyinkronkan tubuh mereka satu sama lain sebelum itu terjadi. Jadi sekarang sang protagonis menyadari bahwa ingatan sebelumnya bukanlah palsu. Ia memang telah menembus dadanya. Mengingat ia seharusnya berada dalam kondisi yang sama dengannya sekarang, dan ia bertanya-tanya apakah ia berakhir berubah menjadi monster. Ia membantah pertanyaannya, menjelaskan bahwa tuannya hanya terhubung dengannya mulai sekarang, dan Nimiki bertanya apa maksudnya. Pada saat itu, Orochi merenungkan bagaimana ia bisa menunjukkannya dengan lebih baik dan memintanya untuk memejamkan mata serta memerintahkannya untuk meminjamkan matanya. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti, Nimiki setuju dan bertanya siapa nama aslinya. Akhirnya, gadis itu menyadari bahwa ia tidak pernah memperkenalkan diri dengan benar meskipun selalu dipanggil Orochi. Nama aslinya sebenarnya adalah Hachi. Maka, ia melakukan apa yang diminta, memejamkan mata dan memerintahkannya untuk meminjamkan matanya. Ketika ia menyadarinya, sang protagonis merasakan perasaan yang bertentangan dan Hachi bertanya bagaimana rasanya bisa melihat dirinya sendiri dari sudut pandangnya. Ia setuju bahwa itu sebenarnya agak aneh, tetapi ia bisa lebih memahami apa yang coba ia katakan sebelumnya. Pada dasarnya, Neki menyadari bahwa ia sekarang bisa menggunakan kekuatan Hachi, dan gadis itu tertawa setuju karena ia paham dengan cepat. Statistik sang protagonis seharusnya meningkat drastis sejak saat itu, jadi ia memutuskan akan menjelaskan detailnya lebih baik. Sementara itu, asosiasi penjelajah berada di ruang konferensi dalam sebuah pertemuan di lantai 3. Pemimpin regu penaklukan, penjelajah peringkat B, Ishara Katsuhiko, mengatakan bahwa ia mengumpulkan semua orang di sana untuk membahas penaklukan Orochi. Baru-baru ini, terjadi peningkatan serangan di Dumyeon kota-kota di mana Orochi entah bagaimana terlibat. Mereka hanya mampu membendung ekor Orochi dan membantu asosiasi mengelola kota serta kekacauan yang ditinggalkan. Bahkan dengan keterlibatan polisi dan penyelidik, kerusakan yang ditimbulkan pada kota-kota cukup signifikan sehingga kota-kota tersebut harus mulai dibangun kembali. Saat ini, mereka tahu bahwa Orochi memiliki 6 bentuk berbeda, dan mereka tahu kelemahannya berkat pertempuran terbaru, menurut Ayaka Goku, sang resepsionis. Dan kelemahan yang dimaksud adalah konsentrasi alkohol yang tinggi. Dalam pertempuran sebelumnya, setelah berhasil menyuntikkan alkohol ke target, mereka mampu memberikan kerusakan yang signifikan. Mereka mengerti mengapa monster bisa mabuk sama seperti manusia. Sepertinya legenda Yamato no Orochi sebenarnya nyata. Ishihara mengatakan mereka bekerja sama dengan perusahaan yang lebih besar selama waktu ini karena mereka membutuhkan konsentrasi alkohol yang besar. Oleh karena itu, mereka akan segera memulai persiapan, dan lokasi yang mereka pilih untuk ini adalah lantai 4 Dumyeon. Dengan demikian, mereka berniat untuk menarik perhatian Orochi ke sana dan kemudian membuatnya cukup mabuk sehingga mereka bisa bergerak dan menyelesaikan semuanya. Hidaka menyatakan bahwa setiap orang harus bersatu untuk bertarung dan mengalahkan Orochi. Mereka memiliki seseorang yang akan bertanggung jawab menangani garis depan. Tiba-tiba, seseorang muncul di ruangan itu sambil berseru bahwa mereka harus menyerahkan segalanya padanya. Itu adalah Shinji yang masuk bersama beberapa gadis lain yang berkumpul. Ishihara tahu siapa dia, tetapi tidak ingin bersikap kasar namun tetap bertanya apakah dia benar-benar bisa menangani seluruh situasi ini. Dia tertawa menanggapi, menyatakan bahwa mereka bisa tenang karena dia dan timnya telah bersiap dan bisa menangani situasi tersebut. Ishihara kemudian terkejut karena tidak hanya Shinji yang ada di sana dengan tim yang bagus, tetapi bahkan Himari sendiri telah bergabung dengannya. Sementara itu, di dalam Dumyeon, Hachi bergerak bersama sang protagonis melalui bola air di dalam sungai. Ia terkejut karena sihir selalu begitu praktis. Sekarang ia bisa mengerti bagaimana ia selalu kalah dalam pertempuran selama ini. Lagi pula, ia juga telah mencapainya dengan cepat ketika mereka terpisah beberapa lantai. Dan sekarang ia tahu itu karena ia melakukan perjalanan melalui air untuk sampai ke sana. Hachi tertawa karena ia tahu itu adalah sesuatu yang mengesankan. Itu semua berkat kemampuan menggunakan sihir seperti ini, tapi itu melelahkan. Selalu lebih mudah jika ia bisa berubah menjadi naga. Miki bertanya apakah ia tidak bisa melakukan hal yang sama
sekarang. Karena Hachi akhirnya ragu-ragu, sang protagonis merasa seolah-olah ia tidak sopan dengan pertanyaan itu dan ia mengonfirmasinya karena ia tidak ingin membicarakannya sekarang. Meskipun Nikki merasa aneh, ia memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan sama sekali karena ia akan menjelaskan alasan mengapa mereka bergegas keluar dari Dungeon. Saat itulah ia mulai memanggilnya Tuan Namiki, yang membuatnya merasa aneh karena ia tidak terbiasa dengan itu. Dan Hachi menyebutkan bahwa tentu saja ia akan memanggilnya begitu karena bagaimanapun ia telah menjadi tuannya sejak saat itu. Meskipun ia memprotes, ia memutuskan untuk terus bertanya karena ia sedang terburu-buru dan sepertinya sesuatu yang mendesak sedang terjadi. Dengan itu, Neimi menjelaskan bahwa mereka berlari seperti itu karena mereka perlu menyelamatkan Hemorari dari rencana Koto Shinji. Nama itu membuat Hachi bertanya apakah gadis itu adalah kekasihnya atau semacamnya, dan ia membantahnya, mengatakan bahwa ia hanyalah seseorang yang ia kagumi. Mendengar itu, sang iblis tertawa dan membuah muka tanpa menjelaskan alasan senyumnya. Tapi, Namiki lebih fokus pada fakta bahwa ia bisa menghadapi Shinji dalam kondisinya saat ini. Sementara itu, di alun-alun besar Dungeon di lantai 4, beberapa orang telah berkumpul dengan perbekalan mereka. Para penjelajah telah membawa beberapa tong ke lantai 4, termasuk penjelajah seperti Himawari yang bekerja di sana. Ishihara mendekat, bertanya apakah ia punya waktu sebentar agar mereka bisa bicara, dan Himawari berbalik dan setuju. Ia berterima kasih padanya karena telah bergabung untuk berkontribusi dalam penaklukan Orochi bersama mereka semua kali ini. Hanya saja cukup sulit bagi seorang gadis jenius untuk melakukan debut penjelajahnya saat masih di sekolah menengah. Himawari bahkan telah menjadi penjelajah peringkatan dalam waktu singkat dan meninggalkan kesan pada banyak orang dengan tindakannya. Ayaka memperingatkan bahwa ia membiarkan kefanatikannya menyelinap ke dalam kata-katanya dan sang pemimpin meminta maaf untuk itu. Bagaimanapun, ia bertanya kepada Himawari mengapa ia bergabung dengan kelompok Shinji karena ia telah mendengar bahwa Shinji adalah seseorang dengan reputasi buruk. Gadis itu ragu-ragu untuk menjawab, mengingat ancaman yang dibuat oleh Shinji tentang apa yang akan terjadi jika ia meninggalkan Aoi di belakang. Itu telah membuat Himari menyaksikan semua penghinaan yang ditimbulkan dan sekarang ia sadar bahwa ia tidak bisa meninggalkannya. Ketika ia terdiam, Ishihara bertanya apakah ada yang salah dan Himawari membantahnya, menjelaskan bahwa ia baru saja mengenal Shinji untuk sementara waktu. Dalam hati, ia berjanji bahwa ia akan menyelamatkan Owi di atas segalanya, melirik ke samping pada penjelajah yang dikelilingi oleh gadis-gadis, termasuk Ai, yang masih di bawah hipnotisnya. Seandainya Namiki ada di sana, segalanya mungkin akan berbeda. Dan Shinji memberikan senyum jahat ketika dia menyadari bahwa dia sedang diperhatikan. Dia tahu dia menyakitinya dengan bertindak seperti itu. Namun meski begitu, dia tidak berniat goyah. Bagaimanapun, dia perlu menemukan celah untuk mematahkan hipnotis yang telah dilemparkan dengan pesonanya. Lalu tiba-tiba, seseorang muncul mengatakan bahwa sesuatu seperti Orochi telah terdeteksi dalam perjalanan ke sana. Dan semua orang berkumpul di lantai 4 di sebuah alun-alun besar. 15 bentuk humanoid terdeteksi oleh para penjelajah. Sekarang, Miki sendiri menyadari hal ini dan meminta Hachi para berhenti bergerak sejenak. Meskipun dia tidak mengerti, dia tetap memerintahkannya. Hachi menghentikan perjalanannya dan sang protagonis mengeluh karena dia tiba-tiba mengerem mendadak. Yang dijawab Orochi bahwa dialah yang memintanya untuk melakukannya. Sang protagonis mengatakan bahwa sepertinya ada beberapa penjelajah di dekatnya dan mereka menargetkan Hachi. Tapi dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan dia menunjukkan ponselnya yang dia ingat adalah salah satu barang miliknya. Hachi kemudian melihat di layar bahwa mereka tampaknya adalah anak-anaknya. Itu adalah laporan berita tentang penetapan ke-8 dari kelompok penaklukan yang akan segera terjadi. Akhirnya, ia mengerti bahwa mereka adalah musuh yang telah dikumpulkan di sana dan ia bertanya apa yang harus mereka lakukan. Sang protagonis menjawab bahwa pertama-tama mereka bisa memeriksa gerakan mereka dan ia menggunakan ujian dewa untuk membuatnya berhasil. Namun, ketika ia menggunakan kemampuannya dengan sistem, ia terkejut karena melihat Himawari dan Shinji berjalan bersama. Faktanya, sepertinya mereka telah memberitahunya bahwa Neki seharusnya sudah mati sekarang, dan dia seharusnya mempercayainya seperti yang diharapkan. Tetap saja, ia bertanya-tanya apa yang terjadi di antara mereka selama waktu ini, dan Hachi juga mengakui hal ini. Lagi pula, ia tahu bahwa Shinji lah yang membuat Namiki melewati pengalaman mengerikan. Dia tidak tampak sangat populer. Di sampingnya adalah gadis yang tuannya, Kagumi, yang membuatnya tertawa karena ia tahu sesuatu yang baik telah terjadi. Sementara itu, Shinji memberitahu Himawari bahwa mereka dipercayakan untuk bekerja di garis depan dan dia harus maju untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Di sampingnya, Aoi tertawa kecil, memintanya untuk tidak mempermalukan Shinji dengan tindakannya yang ceroboh. Itu membuat Shinji sendiri tertawa karena itu kasar, tetapi LY tidak peduli. Tertawa dan meminta maaf kepada Himawari yang tetap diam. Ia ingin bisa mematahkan pesonanya, tetapi ia tidak pandai dalam hal semacam itu. Ia perlu mengawasi LY sementara itu. Sepertinya mereka akan
berakhir melawan Orochi, dan itu bisa menjadi kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Tiba-tiba, mereka berhenti ketika mendengar teriakan dari samping. Semua orang menoleh dan seorang pria menggunakan teropong menunjuk agar Aishihara melihat situasi karena sumber panas masif telah terdeteksi. Pemimpin mendekat bertanya apakah itu Orochi yang mereka lihat. Tapi yang muncul adalah sejumlah besar monster dengan seseorang yang berlari di depan. Sepertinya seorang wanita sedang diburu. Ishihara memperingatkan yang lain tentang hal itu, mengatakan keselamatan gadis itu harus menjadi prioritas utama. Mereka harus membantu wanita itu sambil menyerahkan Orochi di tangan tim Shinji. Dan semua penjelajah setuju dengan kata-kata itu. Ia sendiri setuju dengan perintah pemimpin meskipun ia pikir dia benar-benar menyebalkan karena selalu mengatakan hal-hal yang mengganggu. Shinji memberitahu timnya untuk melakukan yang terbaik demi kelompok dan mereka setuju bergegas menuju makhluk-makhluk itu. Gadis-gadis itu mulai menggunakan kekuatan mereka untuk bertarung dan Shinji tersenyum meminta si cantik jenius Himawara sendiri untuk menyerang juga. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghindarinya dan ia akhirnya terpaksa menyetujui permintaannya meskipun ia enggan. Sekarang ia akan mengejar Orochi untuk memenuhi misi ketika wanita yang diburu itu jatuh ke tanah sambil berkata ia takut. Hemorari muncul sambil berlari mengatakan itu berbahaya dan menggunakan pedangnya untuk mencoba membunuh monster itu. Pedangnya membuat monster itu terpental dan ia bertanya kepada wanita itu apakah ia baik-baik saja. Yang dijawab ia karena ia baru saja diselamatkan. Penjelajah lain berlari untuk membantu wanita itu mengatakan mereka akan menyerahkan monster kepada Himawari sementara mereka merawatnya. Langkah pertama rencananya benar-benar sukses. Wanita itu, Hachi, sekarang menyadari bahwa ini memang wanita yang dikagumi Namiki. Tidak buruk sama sekali. Sementara itu, wanita itu melewati Shinji juga dan dia menyadari bahwa dia benar-benar seorang primadona yang luar biasa. Dia berencana untuk menggunakan pesonanya padanya nanti. Sementara itu, Hachi dalam hati menggerutu bahwa Shinji benar-benar tipe orang yang tidak memiliki kelas sama sekali. Tertawa dalam hati, ia sangat berharap mereka bisa segera bergerak sekarang setelah mereka semua berkumpul. Selain itu, ia perlu berhenti menggunakan ekornya sebagai pengalih perhatian. Dan Himawara menyadari bahwa monster yang ia lawan tiba-tiba menjauh darinya. Faktanya, ia mulai terbang lurus ke arah Shinji dan gadis-gadis lain yang menggunakan kekuatan mereka, membuat mereka tegang, tidak yakin apa yang harus dilakukan dalam situasi itu. Shinji berbalik ketakutan dan melihat monster itu terbang ke arahnya pada saat yang sama. Ketika dia berbalik untuk lari, dia melihat ledakan besar terjadi. Dia tidak mengerti mengapa makhluk itu hanya mengejarnya seperti itu. Oleh karena itu, dia akan menggunakan kekuatan gravitasinya untuk menyegel gerakannya dan segera mengaktifkan skillnya. Namun, dia dibuat terkejut karena kemampuannya dibatalkan saat dia menggunakannya. Itu adalah perbuatan Hachi yang tertawa dalam hati karena menggunakan sihir penghancur dan validasinya, membiarkan monster menekan sang penjelajah. Shinji jatuh ke tanah, mempertanyakan apa yang dilakukan timnya, berteriak pada gadis-gadis itu untuk bergegas dan melindunginya. Menderita di bawah hipnotis, mereka segera setuju. Tetapi sebelum mereka dapat melakukan apapun, Himawari melangkah di depan. Ia menerima serangan makhluk itu secara langsung dan jatuh ke tanah. Dan Hachi berbisik. Terkejut karena ia bodoh karena terluka dengan melemparkan dirinya ke depan. Dan ia tahu pasti bahwa tuannya akan berakhir marah karena hal ini. Himari jatuh ke tanah sementara Oye menatapnya tanpa mengerti mengapa. Sang penjelajah berbalik dan menjawab bahwa itu hanya karena keduanya dan Namiki telah menjadi muridnya dan ia harus melindungi mereka. Meski begitu, pikiran Oye akhirnya menderita lagi karena hipnotis Shinji yang menyuruhnya berhenti menggunakan kekuatannya seperti itu. Hima menjadi khawatir melihat gadis itu menggeliat seperti itu dengan kekejian sang penjelajah yang bertindak melawannya. Sebaliknya, Shinji memerintahkan seniornya untuk bergegas dan melakukan sesuatu tentang Orochi. Jika tidak, LY akan menanggung akibatnya. Himawara berteriak agar dia menghentikan itu sementara Hachi menghela napas, menyadari itu benar-benar berbahaya dan ia harus menyerahkan sisanya padanya. Saat ia memberikan informasi kepada Namiki, ia memanggil ekor lainnya, membuat para penjelajah khawatir sekali lagi sampai tiba-tiba seseorang membunuh mereka dengan beberapa tebasan. Bahkan Himari membeku karena terkejut ketika melihat sang protagonis mendekat dan ia segera mengenalinya. Agak terpaku, ia bertanya apakah itu benar-benar dia dan Neki tersenyum kembali padanya, lalu berlari ke arahnya ketika ia melihatnya roboh ke tanah. Himari mengatakan ia baik-baik saja, yang membawa napas lega darinya, tetapi ia masih ingin tahu mengapa ia ada di sana. Dan di atas segalanya, ia bingung karena suasana di sekitar Neki telah banyak berubah. Lagi pula, ia melihat bahwa ia mengalahkan Orochi dalam satu gerakan dan terkejut dengan apa yang disaksikannya. Sambil mendesah, Neki mengatakan bahwa banyak hal telah terjadi sejak saat itu dan bertanya apa
yang ia sendiri lakukan di sana. Dengan itu, Himareri mengatakan bahwa ia ingin mengambil barang-barangnya yang tertinggal. Kemudian melihat ke arah Shinji yang masih terkapar di tanah. Sekarang Miki juga menatapnya setelah akhirnya bertemu kembali setelah beberapa lama. Dan Shinji bangkit setelah mengambil waktu sejenak untuk mengingatnya. Terkejut, dia bertanya-tanya mengapa dia ada di sana. Bagaimana dia masih bisa hidup bahkan setelah berada di sana begitu lama. Sang protagonis memahami kebingungannya. Setelah dibunuh olehnya, banyak hal telah terjadi di dalam Dumyeon. Himorei berbalik terkejut ketika mendengar ini. Ia selalu mengira situasi itu sangat mencurigakan, tetapi seperti yang diharapkan, memang ada yang salah dengan Shinji. Penjelajah itu tertawa ketika melihat bahwa ia mulai menuduhnya melakukan hal-hal aneh, meskipun dia tidak melakukan apapun. Menunjuk ke arah Namiki, dia bertanya apa sebenarnya yang dia inginkan dengan datang ke sana padahal dia hanya seorang yang lemah di level 100. Bahkan jika dia telah mengalahkan Orochi karena keberuntungan belaka, dia tidak bisa begitu saja berpikir bahwa dia kuat karena hal seperti itu. Di kejauhan, Hachi merasa kesal karena mereka bersikap tidak sopan kepada tuannya. Namun, sang protagonis sendirilah yang angkat bicara. Auranya berkobar dan menakuti penjelajah lain di sekitarnya. Bahkan Shinji membeku karena terkejut tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tekanan yang mengerikan itu, Ayaka membeku saat melihat kekuatan seperti itu. Itu adalah terobosan yang nyata dibandingkan dengan semua yang mereka lihat sampai hari ini. Tidak mempercayainya, ia bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada statistiknya hingga membangkitkan kekuatan seperti itu hanya dalam beberapa hari. Itu karena analisisnya hanya menunjukkan bahwa dia berada di level 6000 dengan berbagai kemampuan dan statistik yang bahkan tidak bisa diukur. Kedua penjelajah itu saling menatap satu sama lain untuk sementara waktu sampai Neki mulai mendekat menakuti Shinji yang tidak mengerti apa yang salah dengan orang ini. Ali bertanya apakah dia baik-baik saja karena dia benar-benar melihatnya mengompol karena ketakutan yang membuat Shinji geram, membentaknya untuk diam. Dia menampar wajah gadis itu dan Hima menjadi khawatir tentangnya. Tapi Nekilah yang benar-benar terkejut karena dia bahkan tidak mengenali Awa. Sambil berdiri, Shinji pulih, tertawa tentang betapa menyedihkannya setelah sekian lama. Mereka bersatu kembali dan dia bahkan tidak mengenalinya. Gadis di tanah tetap diam sambil mendengarkan ini dan sang protagonis bertanya-tanya apakah dia benar-benar menggunakan hipnotis padanya selama ini. Ini membuat sang penjelajah tertawa, menyuruhnya untuk memeriksa apakah itu benar-benar benar karena dia juga mencoba hal yang sama dengan idolanya. Sekarang Miki menatap Himawari dengan terkejut dan ia mengatakan bahwa ia pikir ia bisa menanganinya setelah mendengar tentang kematiannya. Tapi itu benar-benar disayangkan karena strateginya tidak berhasil dan ia berakhir jatuh ke dalam manipulasinya. Seperti yang diharapkan dari seorang petualang beringkata, kekuatannya tidak cukup untuk mengendalikan tapi dia tidak terlalu keberatan. Oleh karena itu, alih-alih menggunakan Himawari, he decided to take advantage of her younger sister and controlled her with his powers. Always starts being pressured again by his powers while pleading for him to stop, which only enrages Neki. The girl begs for them both to stop right there because it was for Shinji's own good, then charges at them to attack and make them disappear. The protagonist defense terhadap serangannya yang tanpa henti dengan dia berjanji untuk membunuh mereka dengan semua kemarahan di hatinya. Ia sendiri terkejut dengan kekuatan abnormal yang ditampilkannya. Itu semua pasti datang dari Awa. Dia bahkan tidak tampak seperti dirinya lagi, yang membuat Himawari bersiap untuk menghadapi Shinji secara langsung juga. Penjelajah itu tertawa saat menyadari ia sedang mencoba menghalangi jalannya dan memperingatkan agar tidak melakukan itu karena itu adalah ide yang buruk. Sekarang Miki mencoba membuat Ou sadar, tetapi dia hanya berteriak kembali padanya untuk diam karena dia bahkan tidak pernah memperhatikannya sejak awal. Hachi berkomentar betapa tuannya tampak cukup sibuk sekarang, yang membuatnya terkejut, tetapi ia tahu persis apa yang harus dilakukan sekarang. Karena itu, ia melompat masuk juga untuk membantu mereka sedikit. Gilirannya untuk ikut terlibat dalam pertarungan. Pada saat itu, Shinji terkejut melihat bahwa wanita dari sebelumnya tiba-tiba melompat mendekat dan dia menggunakan sihir penghancur yang disebut hadiah ekstra dan kekuatannya mengenai Awei secara langsung. Setelah serangan itu, dia membeku, mendapatkan kembali kesadarannya dan menjadi bingung tentang apa yang sedang terjadi. Kemudian sang protagonis bertanya apakah dia benar-benar kembali normal dan dia menatap terkejut ke arahnya. Setidaknya Neki merasa lega karena dia terbebas dari manipulasi Shinji dan gadis itu setuju, bangkit dan mengambil pedangnya lagi. Dia ingin mengatakan sesuatu yang penting padanya, yang membuat Hachi terkekeh saat dia mendekat, mengakui bahwa dia kembali normal berkat kekuatannya. Namiki menyadari bahwa ia menggunakan sihir penghancurnya untuk menghancurkan sihir pesona yang digunakan padanya. Saat Hachi setuju, Shinji bertanya apa sebenarnya yang baru saja terjadi di sana.
sana, tidak mengerti apa-apa, tetapi semua orang mengabaikannya karena Hachi hanya mendekati tuannya karena ia telah melakukan yang terbaik agar dia bisa memujinya dengan benar nanti. Kemudian Miki mengeluh karena ia selalu menempel padanya, tetapi ia sudah cukup puas karena itu adalah sebuah janji yang layak. Oi melihat ini dan bertanya siapa sebenarnya gadis cantik ini, tapi sebelum ia bisa menjelaskan, ia menyebutkan bahwa jika itu adalah Himawari, ia pikir ia harus menyerah. Saat itulah kekuatan Owie meledak dan bahkan Namiki dikejutkan oleh apa yang dia lakukan secara tiba-tiba. Terlepas dari keterkejutannya, Oh tidak peduli sama sekali tentang itu karena dia selalu mengagumi Namiki dari awal. Sejak dia masih di sekolah, saat seseorang hampir menyerangnya, tapi dia mengejar orang itu dan menyelamatkannya. Dia telah tertarik padanya sejak dia masuk dojo. Namiki selalu menjaganya dan bahkan ketika dia berkecil hati dengan latihan, dia mendorongnya. Namun, dia selalu menatap Himawari dengan mata yang sama. Ketika dia mendengar bahwa dia telah meninggal, dia merasakan kekosongan besar di dalam dirinya setelah itu. Namun meski begitu, ketika dia melihatnya bersama Hachi, dia berteriak, mempertanyakan mengapa harus orang seperti dia. Orochi hampir terkena secara telak, tetapi Namiki melompat ke depan untuk membelanya dari serangan penuh kemarahan Ly. Owie tidak akan pernah memaafkannya untuk itu, yang membuat Shinji tertawa karena kekuatan pesonanya selalu aktif dan mengintensifkan emosi negatif orang-orang. Itu membuat emosi tumbuh lebih intens ke titik menjadi kutukan hati sejati yang hanya membuat Namiki semakin marah. Meskipun sang penjelajah terus tertawa dengan cara yang superior dan arogan itu, mungkin sudah waktunya untuk menjadi sedikit lebih kasar. Kekuatannya bekerja pada Aoi yang memohon padanya untuk berhenti dan sang protagonis menyadari ia akan berakhir. Menyakitinya jika ia membalas dalam situasi ini. Ia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan sampai Himawari tiba-tiba menyerang Shinji, menyerangnya dan menghancurkan aksesori yang dia gunakan. Dia lengah dengan apa yang baru saja terjadi dan melompat mundur lebih jauh dari sebelumnya. Sementara Himawari bersiap untuk menyerang lagi, dia memintanya untuk berhenti sekarang karena itu sudah cukup. Shinji menaikkan suaranya, mengatakan, dia hanyalah seorang wanita dan dia adalah seorang pria yang menolak untuk menyerah pada apapun. Kemudian dia menembakkan kemampuan pesonanya lagi, tetapi kali ini dengan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya. Oh segera dicengkeram oleh kekuatan ini, mengkhawatirkan dua orang lainnya, sementara Shinji memerintahkannya untuk memberikan segalanya dan menjadi miliknya sepenuhnya. Melihat adegan itu saat dia tertawa, Amiki bertanya apa yang mencoba dia lakukan. Dengan menyakiti gadis itu sedalam itu, meski ia mencoba mendekat untuk menolong, ia tak berdaya. Shinji meracuni jiwa gadis itu dengan kebencian, iri hati, kesedihan, bahkan rasa malu yang menumpuk di dalam dirinya hingga kekuatannya meluap tak terkendali. Kini, mereka ingin merampas semua itu agar Shinji bisa menjadi lebih kuat. Di bawah hipnotis Shinji, Owie setuju untuk menyerahkan segalanya dan kekuatannya mulai memasuki tubuh Shinji, pemandangan mengerikan yang mengejutkan sang protagonis. Hachi berkomentar betapa penjelajah itu adalah jenis manusia terburuk yang pernah ada. Pria menjijikan yang memanfaatkan emosi negatif Owie demi kekuatannya sendiri, perlahan menghancurkan gadis itu. Shinji jelas merasakan energi mengalir ke dalam dirinya dan tampak sangat puas. Himari menjadi yang pertama menerjang untuk menghentikan situasi gila ini. Namun di saat yang sama, Shinji membalas dengan kekuatan gravitasinya. Gerakan Himari terhenti seketika, membuatnya terpaku oleh kekuatan yang begitu besar. Meski keduanya berada di peringkat A, kekuatan Shinji jauh melampauinya. Tetap saja, Himari tak berniat menyerah. Ia harus menjatuhkan pria itu dengan serangannya dan menyelamatkan Owie bagaimanapun caranya. Di sisi lain, Shinji menikmati situasi sempurna ini. Owie berakhir dalam kondisi mengenaskan ini semua karena Himari, dan Shinji menyarankannya untuk berlutut dan memohon sekarang juga. Kekuatan gravitasinya terus menekan, tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya hingga Namiki mengintervensi dan mencegah Himari terluka. Ia memerintahkan Shinji berhenti karena telah menghina Himari dan menyakiti Owie demi keuntungan pribadinya. Shinji telah menyakiti orang-orang yang ia sayangi, jadi ia tidak akan pernah memaafkan perbuatan itu. Namun Shinji sama sekali tidak peduli. Baginya, Namiki hanyalah pecundang yang berpura-pura menjadi pahlawan. Kemunafikan itu membuatnya muak. Kekuatan Shinji terus menekan sang protagonis hingga Himari merasa khawatir. Ia menekan lebih keras mencoba memaksa Namiki berlutut. Namun, meski dengan versi skill yang telah ditingkatkan, Shinji menyadari kekuatannya tidak mempan terhadap Namiki. Sang protagonis bertanya hal apa saja yang telah ia lakukan hingga saat ini. Namun Shinji mengabaikannya dan justru melepaskan lebih banyak kekuatannya. Gravitasinya meningkat menjadi versi yang lebih kuat, lalu berubah menjadi gravitasi tinggi ekstrim, mengerahkan seluruh kekuatannya pada lawan. Tetap saja, tidak ada kerusakan yang ditimbulkan, hal yang membuat Shinji terguncang. Entah mengapa, kekuatan
Kekuatan gravitasinya tidak berpengaruh meski ia telah memberikan segalanya. Hachi menatap tuannya dengan bangga, menyuruh Shinji menyerah saja karena semua itu sia-sia. Dengan murka, Shinji berteriak dan memutuskan untuk menyerang Aoye secara langsung. Himari berteriak menyuruhnya berhenti, namun sang penjelajah itu berniat merampas sesuatu yang berharga dari Namiki tepat di depan matanya. Namun, ia tidak menyangka bahwa sang protagonis telah melewatinya dan menebasnya dengan pedang sembari menyebutnya penjahat. Teriakan Shinji saat menyadari dirinya terluka menggema di seluruh lantai. Ia merontak kesakitan melihat kondisi tangannya. Hachi dan penjelajah lainnya hanya menonton segalanya tanpa bergerak atau melakukan upaya sedikit pun untuk membantunya. Shinji berbalik dan bertanya mengapa Namiki melakukan hal itu, dan yang terpenting, bagaimana mungkin ia bisa bertindak seperti itu padahal hanya level 100. Sang protagonis melangkah maju dan memberitahunya bahwa ia sudah level 6000 sekarang, membuat Shinji terkejut saat kerahnya dicengkeram. Namiki menjatuhkannya ke tanah sebelum berbicara pada Hachi, memintanya untuk menggunakan sihir penyembuh pada Shinji, dan Hachi setuju karena ia tak bisa menolak permintaan itu. Mereka berkomunikasi secara mental dan permintaannya diterima. Waktu berlalu, semua penjelajah yang terluka dibawa untuk diobati, termasuk gadis-gadis yang selama ini berada di bawah kendali Shinji. Alam memanggil Himari sambil menangis, mencoba meminta maaf atas segala hal yang telah terjadi dan atas semua yang ia lakukan. Dan katakan, Himari memegang tangannya dengan senyum, memintanya beristirahat dan tidak mengkhawatirkan hal itu sekarang. Ia juga menanyakan hal yang sama pada Namiki yang setuju bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Aoye terus meminta maaf saat mereka membawanya ke tempat yang lebih aman. Kelompok itu hanya menonton saat para korban dibawa pergi, dan Namiki bertanya pada Himari apakah ia baik-baik saja, dan si gorila itu mengangguk sambil menunduk. Ia berbalik untuk memastikan Namiki baik-baik saja, lalu mengulas senyum lega saat melihat pemuda itu aman. Itu mengingatkannya pada senyum yang ia lihat saat masih kecil. Himari adalah inspirasinya, sosok yang selalu ia kagumi dan dukung sejak muda. Pemandangan itu membuat Hachi tertawa karena mereka benar-benar sedang dalam suasana hati yang baik. Saat itulah tiba-tiba Ishihara muncul berlari untuk bicara. Ia berterima kasih pada Namiki karena telah menyelamatkan semua orang dari serangan Orochi sebelumnya yang sempat membuatnya gugup. Ishihara menyatakan bahwa dari 6 tubuh Orochi, mereka berhasil mengalahkan 3, dan itu adalah langkah besar bagi umat manusia, terutama keberhasilan mereka menangkap Shinji berkat bantuan itu. Ia hanya ingin menghubungi asosiasi penjelajah. Mereka memutuskan kembali ke pangkalan karena mereka berada di lantai 4, dan semua penjelajah memuji Namiki karena telah mengalahkan Orochi dengan begitu mudah. Sejujurnya, pujian itu membuatnya merinding dan bahkan sang protagonis tidak tahu harus berkata apa menghadapi semua sanjungan itu. Saat itulah Hachi bicara padanya secara mental, mengatakan bahwa ia sengaja membuang ekornya dan Namiki tidak boleh lupa memberinya hadiah. Nanti, Namiki setuju akan melakukannya, tepat saat Ishihara menanyakan namanya lagi. Namiki memperkenalkan diri kepada pemimpin skuad tersebut. Hal itu membuat semua orang teringat karena namanya cukup terkenal sebagai penjelajah yang mencapai level 100 untuk pertama kalinya. Yang lain berbisik-bisik karena mereka mendengar bahwa naik level sebanyak itu sangatlah sulit. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana orang lemah seperti dia bisa melakukannya. Namun jika dia curang untuk naik level, tetap saja aneh melihatnya menjadi begitu kuat hingga bisa mengalahkan Orochi. Mendengar itu, Himari memotong pembicaraan dan Ishihara menyadari bahwa mereka telah mengatakan hal-hal yang kasar. Namun meski begitu, mereka tetap berterima kasih atas bantuannya hari itu. Mereka menawarkan sesuatu atas nama tim subjugasi. Namiki terkejut mendengar tentang hadiah. Saat itulah suara Hachi terdengar meminta benda spesial itu, dan ia menyadari Hachi merujuk pada berlar-lar alkohol yang membuatnya tersenyum, mengerti bahwa pada akhirnya monster-monster itu benar-benar pecandu alkohol. Tak lama kemudian, Namiki akhirnya meninggalkan Dungeon dan meregangkan tubuh. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia berada di dalamnya. Hachi memujinya karena telah bekerja keras dalam waktu yang lama, namun sosok yang ia kagumi tidak ikut bersama mereka. Himari tetap tinggal untuk membantu tim subjugasi membersihkan area. Sang iblis bertanya apakah itu tidak apa-apa, dan Namiki setuju. Itu karena Himari adalah tipe orang yang selalu membantu orang lain dan tidak akan berubah, dan ia ingin menjadi seseorang yang bisa mendukung Himari dalam perjalanan itu. Saat itulah Ayaka mendekat untuk berbicara, menanyakan apakah sang protagonis punya sedikit waktu luang. Keesokan harinya, Hachi dan dia pergi ke asosiasi penjelajah bersama-sama di kota Dungeon di distrik bisnis. Keduanya sedang berjalan bersama ketika Orochi berkomentar pada tuannya bahwa dia terjebak dalam game seluler dan tidak bisa melewati levelnya. Saat Namiki melihatnya, ia menjelaskan bahwa Hachi hanya perlu melakukan recharge
sekali, atau menunggu sehari agar bisa lanjut. Hal itu mengejutkannya karena ia bahkan tidak tahu apa arti recharge. Dan Namiki menjawab bahwa dia harus mengeluarkan uang. Sekali lagi, Hachi tidak begitu mengerti istilahnya dan bertanya apa yang dimaksud dengan gacha berbayar. Jadi, Namiki menjelaskannya dengan lebih baik agar dia mengerti. Dia harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan karakter atau item acak di dalam game. Saat melakukannya, dia bisa mendapatkan karakter yang sangat kuat. Namun terkadang dia mungkin hanya mendapatkan sesuatu yang buruk karena sistemnya acak. Bagaimanapun, ada banyak cara untuk mendapatkan pencapaian dalam game. Hachi merasa geram karena jika tidak menghabiskan banyak uang, seseorang tidak bisa menjadi lebih kuat dan menikmati permainan. Dan Namiki terpaksa setuju karena game gacha memang selalu seperti itu. Hachi khawatir karena dia tidak punya banyak uang. Kini Namiki mempertimbangkan situasi tersebut dan menyebutkan bahwa Hachi bisa mendapatkan uang dengan membuka akun. Namun ada cara lain juga untuk melakukannya. Dengan demikian, Hachi belajar bahwa dia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Dia bahkan bisa menjadi penjelajah sepertinya. Namun saat ini, Hachi tampak sedikit terlalu mencolok, bahkan saat menyamar dengan tudung besar di sekujur tubuhnya. Meski sang protagonis tidak mempedulikan tatapan orang-orang dalam pertempuran sebelumnya, Hachi dan dia bekerja sama secara aktif dengan grup subjugasi. Ada beberapa saksi mata yang melihat wujud aslinya, kabar menyebar dengan cepat, dan media siap menangkap berita hangat kapan saja. Kini, Namiki tahu bahwa jika dia tetap tidak bersiap, rumor tentang identitas asli Hachi bisa menyebar dan menjadi berbahaya baginya. Ada juga kerusakan yang ditimbulkan pada kota. Mereka tidak boleh membiarkan siapapun menemukan bahwa dia adalah Orochi yang berlevel bencana itu. Tiba-tiba, Hachi meneriaki sang protagonis karena dia tidak mendengarkannya sedari tadi, dan ia meminta maaf karena melamun dalam pikirannya sendiri. Hachi bertanya apakah dia khawatir lagi seperti saat pertama kali mereka bertemu. Dia kemudian tertawa karena memutuskan untuk menjadi petualang juga, yang membuat Namiki terkejut. Ia bahkan mencoba menjelaskan bahwa dalam kondisinya saat ini, segalanya akan menjadi rumit. Ia bertanya-tanya apakah orang-orang di asosiasi bisa menerimanya, dan Hachi menjawab bahwa dengan kekuatannya sekarang, mungkin dia bisa membuat semua orang mendengarkannya. Ia membalas, bukan itu intinya. Hal itu membuat Orochi tersenyum karena dia berniat menghasilkan banyak uang dan mendapatkan banyak barang di gacha. Di tengah jalan, Namiki menyebutkan bagaimana Hachi terus memainkan game yang sama sejak mereka kembali kemarin, yang membuatnya mengeluh karena tidak mau berhenti. Di sepanjang jalan, beberapa orang mengawasi pasangan itu dari puncak gedung, namun tidak ada yang bicara, dan mereka terus berjalan menuju markas asosiasi. Setibanya di sana, Ayaka tersenyum pada keduanya karena telah menunggu kedatangan mereka, dan Namiki memperkenalkan Hachi sebagai salah satu temannya. Gadis itu bertanya apakah dia tidak boleh menyebut dirinya sebagai pelayannya, yang membuat Namiki memintanya berhenti memprovokasi melalui pikiran. Kemudian Ayaka tertawa, karena dia bisa mengerti dan mereka berjalan lebih jauh ke dalam gedung. Namiki menanyakan alasan mengapa mereka dipanggil hari itu. Ayaka berkata akan menjelaskan semuanya di kantor dan memandu mereka ke lift karena tempo hari dia telah mendekat untuk berbicara dengan sang protagonis. Dia memperkenalkan diri sebagai salah satu orang dari asosiasi penjelajah. Selama penaklukan Orochi, dia melihat bahwa mereka berdua benar-benar bekerja dengan sangat baik. Sang protagonis bahkan tidak bisa merespons dengan benar, namun Ayaka terus berbicara. Saat dia melaporkan mereka berdua ke asosiasi, manajer senior berkata ingin bertemu dengannya. Kini Namiki terkejut mendengar hal ini dan Ayaka melanjutkan bahwa selain mereka berdua, Himari dan juga Ishihara telah dipanggil. Besok pun tidak apa-apa, tapi dia akan sangat menghargai jika mereka menemaninya ke markas besar hari itu juga. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menuju markas besar di mana Namiki bertanya-tanya mengapa manajer ingin berbicara dengannya. Kemudian Hachi berbicara padanya secara mental menanyakan apakah dia menyadari sesuatu yang aneh karena semakin tinggi mereka pergi, dia merasakan kekuatan besar yang mendekat. Namiki setuju. Rasanya seperti mereka telah diawasi sejak lama hingga sekarang dan Hachi menyarankan untuk berhati-hati. Kelompok itu tiba di lantai 48 di mana Ayaka membimbing mereka ke sebuah pintu dan masuk meminta izin di mana pria di dalam. Sang manajer berbalik untuk menemui mereka. Maka, video berakhir di sini. Jika kalian tidak ingin melewatkan bagian selanjutnya, aktifkan lonceng notifikasi dan sampai jumpa di lain waktu di saluran Top.